Dalam video, mereka menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Video ini jadi perhatian karena mereka juga memberi salam 2 jari, diduga mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tegak lurus ke Pak Jokowi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rembang menyebut sudah menelusuri kades dan perangkat yang ada di dalam video viral. Namun, Bawaslu masih belum menentukan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Yang perlu dipahami bahwa penelusuran ini adalah ranahnya masih ranah pengawasan ya, belum penanganan pelanggaran. Nah, nanti output dari penelusuran itu adalah laporan hasil pengawasan atau FOMA ya. Nah, dari laporan hasil pengawasan itu nanti kami plenokan kembali. Jika ada dugaan pelanggarannya maka kami register sebagai temuan. Jika tidak ada dugaan pelanggarannya maka kami hentikan peristiwa itu atau kasus itu. Alasan yang sama juga dilakukan sejumlah simpatisan dan kader PDI Perjuangan di Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran karena mengaku mendukung Presiden Joko Widodo. Dalam deklarasi juga terlihat kakak Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo. Alasannya kita ya cukup puas untuk pembangunannya Mas Gibran untuk Solo khususnya. Harapannya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau nanti jadi mudah-mudahan bisa menjadi Solo selebihnya kayak Jakarta. Ya kita kan tegak lurus Mas sama Pak Joko Widodo. Jadi mengikuti Pak Joko Widodo. Tidak merasa takut kan karena demokrasi Mas. Jadi kan kita tidak merasa takut. Itu kan kita punya hak masing-masing. Usai jeda saudara, Rumah Pemilu akan hadir dengan informasi dari Bawaslu Garut yang menyebut 14 anggota Satpol PP terbukti mendukung atau yang mendukung Prabowo Gibran terbukti melanggar netralitas pegawai pemerintahan, bukan pidana pemilu. Lebih lengkap akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami.
Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Bawaslu Garut tidak menemukan unsur pidana pemilu terhadap 14 anggota Satpol PP yang ada di video yang memberikan dukungan kepada Capres-Cawapres atau Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Usai diperiksa, Bawaslu menyebut 14 anggota Satpol PP ini terbukti melanggar netralitas pegawai pemerintahan dan bukan pidana pemilu yang sanksinya nantinya akan diserahkan kepada pejabat pemerintah daerah. Undang-undang kepemiluan. Dalam hal ini baik Undang-Undang 7 2017 turunannya di PKPU itu tidak memenuhi unsur untuk pelanggaran yang kemarin. Kita akan bersalah terhadap perundangan lain yaitu melanggar netralitas ASN. Artinya masih tetap melanggar pemilu, peraturan pemilu ya? Betul. Cuman untuk selanjutnya itu direkomendasikan terhadap perundangan lain dalam hal ini. Pak? Perundangan lain itu apa? Di antaranya Menpan RB 01/2023 dan surat SKB 5 Menteri. Saudara, gara-gara tidak mendapat uang transportasi, makanan ringan yang layak pada saat dilantik, sejumlah anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS di Kulon Progo, Yogyakarta mendatangi kantor KPU setempat. Menurut mereka seharusnya kesejahteraan KPPS diperhatikan mengingat KPPS adalah ujung tombak kesuksesan pemilu. Di sisi lain, menurut mereka KPPS dituntut untuk taat aturan sesuai dengan undang-undang. Mereka merasa miris saat pelantikan hanya diberikan konsumsi makanan ringan ala kadarnya yang tidak sesuai dengan anggaran. Di samping itu, KPPS ini juga mengaku tidak diberikan uang pengganti transportasi. Kita juga sebagai KPPS tentunya diminta untuk kita taat aturan sesuai dengan undang-undang pemilu, tapi di sisi lain hak kami untuk kesejahteraan. Itu terkait pelantikan aja kemarin kita diambil sumpah padahal itu adalah sakral. Itu kita hanya konsumsinya adalah snack yang seharga yang sewu. Tadi anggaran itu kelihatan 15.000 tapi kita perkirakan sekitar 8.000. Dan itu tidak ada uang transport, Pak. Padahal KPPS itu warga sebagian adalah buruh harian lepas. Saudara, jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton program Rumah Pemilu hari ini. Saya Maido Pelfrina undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa. Pesta demokrasi sebentar lagi Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara unggul.
hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia di lokasi, 2 orang lainnya luka-luka. Pertama dalam sejarah, Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Punggawa Timnas akan menantang Australia di babak knockout. Setelah Presiden Jokowi menyatakan boleh memihak di Pilpres, pembagian bansos jelang Pilpres oleh pemerintah disorot, diantaranya dugaan rawan dipolitisasi. Jangan lewatkan perbincangannya dalam dialog kami hari ini. Selamat sore, saya Audrey Chandra dan Tifal Solesa hari ini akan menemani Anda di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Berita utama kami di Kompas Petang akan dibawakan Tifal, silakan. Ya Audrey, salam jumpa saudara, kami mulai dengan ragam peristiwa. Diduga remblong sebuah truk menabrak 4 kendaraan dan masuk ke dalam warung di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang meninggal di lokasi, 2 lainnya terluka. Akbar baru pisan. Sebuah truk bermuatan bahan cat dari arah Bandung menuju Cirebon tiba-tiba oleng dan menabrak beberapa kendaraan lalu masuk ke sebuah warung di Sumedang. Akibat kecelakaan ini 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang karena mengalami luka. Akbar baru pisan. Petugas bersama warga telah berhasil mengevakuasi korban yang meninggal di lokasi. Evakuasi korban sempat berjalan alot karena tubuh korban terjepit badan truk. Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, kemudian dilanjutkan ke rumah duka di Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang untuk dimakamkan. Korban telah berhasil dievakuasi dan sekarang menuju dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Selanjutnya nanti akan serahkan ke dokter wajib pihak kepolisian. Untuk korban terhimpit antara kayu sama beban kendaraan, tengah-tengah beban kendaraan. Jadi untuk evakuasi lumayan agak alot. Beranjak ke berita lainnya, saudara, polisi menangkap wisatawan asal Amerika Serikat yang diduga melakukan penganiayaan karyawan sebuah villa di Gianyar, Bali. Namun pemeriksaan belum bisa dilakukan karena menunggu pendampingan kuasa hukum dari pihak kedutaan. Satuan Reskrim Polres Gianyar saat ini masih melakukan penahanan terhadap wisatawan asal Amerika Serikat yang diduga melakukan pemukulan karyawan villa di Polres Gianyar. Pemeriksaan lanjutan terkait kasus ini belum bisa dilakukan karena menunggu kedatangan pengacara dan pihak kedutaan Amerika Serikat yang akan mendampingi pelaku. Pelaku sudah berada di Polres saat ini. Kami dari Polres Gianyar akan menunggu kuasa hukum dan perwakilan dari konsulat yang akan datang ke Polres Gianyar nanti.
Kalau statusnya sebesar ini sudah menjadi ditahan atau gimana? Titip? Untuk sementara statusnya masih dalam tahap pemeriksaan, jadi kami menunggu kuasa hukum. Sebelumnya, sebuah video penganiayaan karyawan villa di Gianyar, Bali yang dilakukan seorang pria warga Amerika Serikat viral di media sosial. Tampak di layar kaca, saudara, diduga pelaku emosi saat karyawan menanyakan keberadaan motor yang disewa melalui villa itu. Akibatnya, gigi korban copot karena dipukul. Usai melakukan pemukulan, pelaku melarikan diri, lalu ditangkap polisi pada Jumat dini hari di kawasan ITDC Nusa Badung. Saat ditangkap, pelaku sempat berupaya kabur dengan melompat dari lantai 2 gedung. Berita berikutnya datang dari Timnas Indonesia yang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya lolos 16 besar Piala Asia 2023. Detik-detik kegembiraan Timnas memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia dibagikan salah satu pemain Timnas, Mark Klok. Kegembiraan pemain Timnas pecah saat menonton laga Kirgistan versus Oman yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu memastikan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia lewat peringkat 3 terbaik. Di kamar hotel, Mark Klok, Elkan Bagat, dan kawan-kawan melompat dan bersorak merayakan hari bersejarah itu. Tampak di layar kaca, saudara, pemain Timnas menyerbu kamar pelatih Shin Tae-yong. Seluruh pemain dan ofisial saling mengucapkan selamat dengan Shin Tae-yong merayakan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Di babak 16 besar, Indonesia akan melawan Australia. Pelatih Timnas Shin Tae-yong mengaku sangat gembira dengan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bilang meski Timnas 1 kali menang dan 2 kali kalah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Keberhasilan Timnas ini juga tak lepas dari bantuan Tuhan. 너무 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Ini momen penentunya, saudara. Laga Kirgistan kontra Oman di laga terakhir grup F berakhir imbang 1-1. Oman berhasil unggul dari Kirgistan pada menit ke-8 lewat gol Mohsen Al-Ghassani lewat sepak pojok. Kirgistan berhasil menyamakan skor baru di menit ke-80 lewat aksi Joel Kojo. Skor 1-1 tidak berubah hingga akhir laga. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar. Kita langsung bergabung dengan Sumarji, manajer Timnas Indonesia, untuk bercerita lebih banyak soal sejarah yang dicetak oleh Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Pak Sumarji, apa kabar, Pak?
Alhamdulillah baik semua. Baik dan pasti bahagia ya mencetak sejarah kali ini lolos 16 besar Piala Asia 2023. Apa yang terpikir, apa yang terasa? Cerita lebih banyak, Pak. Ya, jadi yang pertama, ini saya patut mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saya tentunya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana keberhasilan dan kita Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar itu yang pasti adalah berkat doa seluruh warga Indonesia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kami pun sebenarnya sudah kecil hati gitu. Karena dengan kondisi kita sebagai penunggu terakhir, itu tentunya kan dagdikduk dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, ini adalah bagian sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dan kembali lagi sejarah ini bisa dicatat karena berkat doa seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan soal kelolosan ini tentu ini adalah perjuangan daripada tim yang dari awal memang sangat luar biasa. Dengan dipersiapkan jauh-jauh hari, TC jauh-jauh hari, dan itu memang membawa dampak yang sangat baik, baik di suasana tim itu sendiri, baik di dalam maupun di dalam itu pada saat kita di hotel, pada saat kita pelatihan, dan pada saat kita melaksanakan pertandingan. Itu semua memang dengan jangka waktu yang cukup, sehingga bisa membuat atau membuat chemistry di antara pemain dan pelatih dan ofisial itu tercipta dengan baik. Artinya dengan berkumpulnya tim ini dengan cukup lama ini membawa hasil yang betul-betul sangat baik buat timnas itu sendiri. Saya kira pembukanya itu. Dan tadi juga sempat ditunjukkan video suasana saat akhirnya ada kepastian nih bahwa timnas kita lolos 16 besar. Saat nonton bareng kala itu sempat masih ada optimisme nggak sih dari pemain kita maupun juga dari Coach Shin Tae-yong bahwa kayaknya kita bisa lolos nih? Atau gimana suasananya, boleh diceritakan lebih banyak nih, Pak? Ya, jadi sebenarnya itu berawal kita sudah lemes sebenarnya di babak pertama kan kita kan Kirgistan sama Oman kan Oman kan 1-0 itu di babak awal. Nah itu sudah lemes semua itu. Sehingga kita sudah aduh ini selesailah kita, pulanglah kita gitu kan. Tapi ya itu tadi kembali lagi dengan seizin yang Maha Kuasa. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Sehingga Oman bisa menyamakan kedudukan lewat si strikernya itu. Akhirnya kedudukan jadi 1-1. Akhirnya kita bisa lolos seperti itu. Ya kalau kita ngomong suasana batin tentu kita semua dagdikduk semua lah. Gimana nggak dagdikduk? Kita sangat berharap gitu, sangat berharap sekali. Sekian tahun kita tidak pernah mencatatkan sejarah lolos 16 besar di Piala Asia. Tapi alhamdulillah tahun ini kok ya Tuhan memberikan kemudahan untuk itu. Oke, ini kita bersiap ke 16 besar dan kita nanti akan bertanding juga menghadapi Australia. Dengan catatan kita pernah 1 kali menang, 2 kali kalah, kira-kira apakah ada evaluasi untuk bisa menghadapi babak 16 besar itu? Tapi nanti jawabnya nanti apa ya? Kita masih akan lanjutkan diskusi dan sambil kita juga akan bertanya kepada pengamat sepak bola kira-kira apa yang perlu diperhatikan lagi dan peluang timnas untuk menghadapi Australia bersama dengan manajer timnas Indonesia Sumarji dan bersama pengamat sepak bola Anton Sajoyo akan hadir dalam diskusi lanjutan Kompas Petang sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wings Care. This is my way. Cobain deh. Satu informasi dulu sebelum melanjutkan diskusi, Saudara. Timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia melalui peringkat 3 terbaik. Hasil ini diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora Dito Arya Tejo mengapresiasi keberhasilan Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menpora menyebut permainan Timnas semakin apik. Kemenangan Timnas Indonesia pun diharap menjadi suntikan semangat sepak bola tanah air agar semakin berprestasi. Dan saya apresiasi kepada seluruh timnas, dan baik dari atlet, pelatih, dan juga seluruh stakeholder di timnas, dan tidak lupa PSSI yang selalu semangat mentransformasi pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dan saya berharap energi-energi positif ini bisa menjadi semangat bagi seluruh atlet dan masyarakat untuk terus mendukung olahraga kita. Kami masih membahas peluang Timnas Indonesia melaju lebih jauh lagi di Piala Asia 2023 kali ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji masih bersama kami, dan bertambah satu narasumber lagi, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Saya mulai ke Anda dulu untuk sesi ini, Bung Joy. Sejauh apa Anda memaknai, mencermati lolosnya Timnas kita ke babak 16 besar Piala Asia?
Ya, pertama saya harus ucapkan selamat ya, meskipun banyak yang mengatakan ya jalur peringkat ketiga lolos lewat lewat ditolong oleh Kirgistan macam-macam, tapi apapun kan lolos ya. Dan saya lihat sebetulnya sejak dipegang Sintayong jauh sebelum ini kan Timnas Indonesia itu meningkat penampilannya dalam arti bagaimana mereka bermain dan macam-macamnya itu terus meningkat. Dan yang paling mengejutkan saya adalah ketika menghadapi Vietnam. Itu luar biasa menurut saya taktik yang diperagakan oleh Sintayong dan pemain gitu loh. Nah, yang saya mau bilang tadi khawatir itu bukan soal lawan Australia. Kalau lawan Australia malah saya yakin Indonesia bisa menang bahkan ke quarter final. Karena Australianya biasa-biasa aja menurut saya dan kalau kita lihat setara lah kualifikasinya dengan pemain-pemain Indonesia dan keterampilannya gitu loh. Mungkin kalau lawan Jepang agak jauh ya. Kalau lawan Australia dekat-dekat aja Indonesia bisa menang. Kekhawatiran saya adalah saya kan menggeluti sepak bola di PSSI sudah 30 tahun lebih ya. Kalau ada hal-hal semacam itu seolah-olah ini sebuah keberhasilan dan ujung dari semua yang telah dilakukan PSSI. Itu yang selalu saya lihat seperti itu. Nanti apapun hasil lawan Australia ini saya sudah menduga ini pasti akan ada glorifikasi yang menurut saya agak berlebihan, biasanya begitu. Dan itu tidak baik untuk tim nasional karena menurut saya apa yang dilakukan PSSI terhadap Sintayong dan tim nasional sejauh ini sudah cukup oke. Tapi bukan itu ujungnya. Ujungnya adalah menurut saya bagaimana PSSI itu bisa meningkatkan kualitas kompetisi domestik sehingga kita bisa lebih berbicara lagi di tingkat elit Asia. Nah kan Timnas ini kan ujungnya dari kompetisi domestik itu gitu loh. Nah kalau kompetisi domestik tidak naik kualitasnya, Indonesia akan berada di segini-segini aja gitu loh. Dan saya tidak mengatakan ini kebetulan ya, karena di Asian Games pun kita bicara banyak kan sebetulnya. Kalau kita bicara Piala Asia, ini pertama kali kita lolos ke 16 besar gitu loh. Tapi kan perjalanan kita itu sebetulnya Indonesia itu harusnya levelnya udah sama kayak Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi gitu loh. Australia bahkan kalau menurut saya, kalau PSSI serius dalam membina kompetisi domestik sehingga kualitasnya bisa bersaing di level elit Asia, kita bisa lewati Australia, Suriah dan macam-macam itu bukan lawan kita lagi gitu. Sehingga kekhawatiran Anda tadi kalau glorifikasi ini terlalu disahut berlebihan malah jadi akan berpengaruh ke mental pemain, begitu? Ya, pemain Indonesia ini kan masih muda-muda. Ini kan yang luar biasa dilakukan Sintayong adalah dia memotong satu generasi, memasukkan pemain-pemain muda yang sangat potensial. Tapi pemain-pemain muda ini rentan terhadap godaan di luar sepak bola. Ada yang suka kan kita lihat ya kalau udah digiring-giring ke semua TV gitu, diwawancara, lalu muncul di media sosial macam-macam, main iklan lah, main film lah. Timnas Indonesianya jadi lemah. Ini yang catatan saya ya, karena saya ada di PSSI itu sejak zamannya Aswar Anas. Sampai sekarang pun saya masih ngikuti terus gitu loh. Nah, sehingga dengan menjaga agar mental pemain ini tetap bisa terjaga begitu Pak Sumarji, ada pesan khusus nggak dari Coach Sintayong sendiri kepada para pemain kita? Ya gini, terima kasih Bang Joy. Jadi memang apa yang disampaikan itu betul. Dan itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena dengan glorifikasi yang begitu luar biasa, itu berpengaruh terhadap mental anak-anak. Maka ketika saya berada di tengah-tengah, yang nomor satu yang selalu sampaikan, hindari medsos, jangan mengedepankan dirinya dan kepingin dirinya jadi artis. Karena kalau sudah demikian, itu pasti nanti mentalnya turun. Mentalnya turun, performanya turun, semuanya turun. Nah itu yang harus kita jaga, dan itu yang sampai dengan detik ini selalu saya jaga. Saya boleh dikatakan paling cerewet yang soal begitu. Mungkin saya ini paling dibenci sama anak-anak kalau yang begitu, karena saya selalu katakan nggak usah. Kalau kalian memang semuanya kepingin punya berprofesi di sepak bola, kedepankan prestasimu, jaga performamu yang baik. Jangan terus begitu, hanya baru begini saja itu sudah langsung wow muncul di medsos. Karena merasa hebat, merasa terkenal, jadi akhirnya ya dinomor duakan. Banyak hal dan itu sudah terjadi dan pada akhirnya ujung-ujungnya kan pada turun itu. Kalau melihat lawan kita nanti, Bung Joy, melawan Australia, kira-kira hal apa yang kiranya perlu diperhatikan?
Jadi gini, ketika menghadapi Vietnam, itu saya betul-betul terkejut ya, karena Sintayong itu menerapkan strategi bermain yang barangkali juga tidak pernah diduga oleh pemain-pemain Vietnam. Ofensifnya luar biasa, high defensive line, semua pemain belakang ada di sekitar garis tengah, sehingga pemain Vietnam itu betul-betul tidak punya peluang sama sekali untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan mereka baru bisa bangkit sedikit, mulai di babak kedua, tapi semua sudah telat karena pemain Indonesia sudah sangat confidence, dan pemain seperti Pratama Arhan, pemain seperti Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand itu begitu keluar kepercayaan dirinya ya, dan saya lihat ini adalah modal yang luar biasa karena pemain-pemain muda kalau nggak keluar kepercayaan dirinya, kemampuan mereka nggak kelihatan gitu loh. Nah, Sintayong berhasil mengeluarkan itu semua dan tim semuanya bermain dengan sangat solid. Nah, itu yang kalau bermain seperti itu melawan Australia, saya yakin kita akan melaju ke quarter final. Oke, dengan catatan 1 kali menang 2 kali kalah waktu itu, Pak Sumarji, kira-kira apa yang dievaluasi oleh timnas untuk bisa memperbaiki performa nanti melawan Australia? Ya, jadi begini. Yang pasti kami ini di sini kepingin betul-betul bisa melihat, menganalisis apa yang dilakukan, skema apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh lawan. Berikutnya adalah Australia. Tentu dengan itu yang pertama adalah menganalisa itu dulu. Yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana meningkatkan performa anak-anak. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, yang kita bangun dulu adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak. Yang kedua, yang pasti adalah bagaimana strateginya, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana mempertahankan fisik daripada anak-anak. Ini semua dilakukan agar supaya ketika nanti hari Minggu melawan Australia, itu anak-anak betul-betul siap dari semuanya gitu. Itu yang penting. Oke, Bung Joy, sebagai gambaran juga bisa berikan gambaran kepada kami juga begitu untuk kekuatan dan juga kelemahan dari Australia yang mungkin bisa dimanfaatkan menjadi peluang buat timnas Indonesia kita ke babak berikutnya begitu, gimana? Tadinya saya mengira Australia itu adalah tim yang tampil di Piala Dunia 2002 ya. Wah, kalau yang tampil di sana agak mengerikan, tapi ternyata saya lihat rosternya ternyata agak berbeda. Dan ketika saya lihat beberapa pertandingan mereka ketika melawan India, melawan Suriah, dan terakhir melawan Uzbekistan, menurut saya tidak terlalu istimewa, malah Jepang itu jauh lebih firm gitu loh bermainnya. Cuma memang Australia ini secara physically mereka memang kayaknya jauh lebih segar gitu. Nah, itu yang mungkin Pak Marji tadi udah mengatakan bagaimana menjaga kebugaran fisik, karena pemain Australia saya lihat sangat bugar. Cuma kalau dari sisi bagaimana mereka bermain, determinasinya, bagaimana mereka menyerang, bertahan, menurut saya rata-rata air lah kalau di tingkat Asia gitu ya. Nggak seperti Korea aja menurut saya tidak terlalu bagus. Jepang pun kemarin tidak terlalu bagus. Tapi Australia tidak sebagus mereka juga gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang lah kalau bisa bermain dengan sangat confidence. Karena utamanya adalah kalau di sisi kemampuan saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah setara dengan mereka, dengan Australia. Cuma bagaimana confidence-nya ini tetap dijaga. Karena Australia saya lihat begitu confidence ya mainnya. Meskipun menangnya nggak terlalu banyak. Juga lawan India 2-0, lawan Suriah 1-0 juga gitu loh. Jadi menurut saya nggak terlalu istimewa lah kalau itu bisa dimanfaatkan, Indonesia bisa meraih kemenangan. Peluang itu ada, tapi PR besarnya jangan lengah, fisik mental harus tetap dijaga. Pak Sumarji, terima kasih. Bung Jo juga terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Doa terbaik untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Laporan lainnya akan hadir sebentar lagi. Salah satunya Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan hingga saat ini Istana belum menerima surat pengunduran diri Mahfud MD. Kami juga menyoroti Bawaslu Kota Salatiga yang menilai acungan 2 jari dari dalam mobil Presiden Jokowi saat kunjungan kerja Senin lalu wajar. Laporannya hadir. Usai jeda berikut. This is my way. Cobain deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence.
2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherborne Mask, strongest, toughest, hardest. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte del norte. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Baru Nippon Paint Weatherborne Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherborne Mask. Strongest, toughest, hardest. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Bertemu kembali saudara, sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Blora Purwodadi, Jawa Tengah. Saat kejadian, minibus dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Sebuah minibus yang tengah terparkir di depan Pasar Ngawen Blora, Jawa Tengah, mendadak terbakar. Kobaran api yang membakar seluruh minibus membuat warga tidak berani mendekat. Menurut warga, api pertama kali muncul dari bawah kap mesin kendaraan.
1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada kendaraan. Saat kejadian, minibus dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di depan Pasar Gawen sempat macet. Beranjak ke topik lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menepis isu dirinya akan menghadap Presiden Joko Widodo sore ini untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hal itu ditegaskan Mahfud usai menghadiri tabrak Prof di Lampung pada Kamis malam. Mahfud membantah dirinya akan menemui Jokowi Jumat sore ini di Istana untuk mengajukan pengunduran diri. Mahfud enggan berkomentar lebih lanjut soal rencananya mundur dari kursi Menko Polhukam. Buatan itu asli Lampung Barat. Kue khas. Saya tidak ingin. Kapan akan bertemu Pak Jokowi besok, benar ya Prof? Besok sore akan bertemu dengan Pak Jokowi, benar nggak Prof? Tidak benar, belum ada. Prof, kapan ketemu dengan Prof? Dari Menko pernyataan gitu sampai Prof. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan hingga saat ini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Pratikno bilang istana belum menerima surat pengunduran diri Mahfud MD. Melalui pesan singkat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang, sampai saat ini kami belum menerima surat pengunduran diri Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Kami turut menyoroti Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga yang merespon video rekaman tangan berpose 2 jari dari mobil Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Salatiga. Pose 2 jari dari mobil Presiden Jokowi menjadi polemik karena beredar tak lama setelah Jokowi bilang Presiden boleh memihak. Pose 2 jari yang muncul dari dalam mobil Presiden Jokowi menuai polemik. Bawaslu Kota Salatiga menilai pose 2 jari dari mobil Jokowi hal yang biasa dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja. Menurut kami, ya itu satu hal yang wajar memang Presiden Jokowi ketika turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja itu selalu responsif. Beliau kan selalu ketika ada masyarakat yang menyapa, beliau juga akan seketika untuk menyapa balik. Senada dengan Bawaslu, Cawapres nomor urut 2 yang juga putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyebut pose 2 jari dari dalam mobil Presiden saat kunjungan kerja adalah hal biasa. 2 jari dari mobil Presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Namun, kritikan muncul dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Muhaimin dan Hasto menilai pose 2 jari dari mobil Jokowi hal yang tidak pantas karena menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Gimana Gus anggapannya Gus? Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Dari rakyat, mereka akan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Jika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. Pose 2 jari dari dalam mobil Presiden Jokowi ini viral di media sosial setelah Presiden Jokowi menyalurkan bansos di Salatiga. Tak lama berselang, Jokowi berbicara soal Presiden boleh kampanye dan memihak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden dan Menteri memiliki hak untuk berkampanye dan memihak. Muldoko mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai pejabat politik, Jokowi diperbolehkan untuk berkampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan memihak. Muldoko bilang konteks pernyataan Jokowi sebagai edukasi demokrasi.
dalam hukum clear tadi sudah disebutkan ya. Dalam undang-undang pemilu sangat clear. Yang penting sepanjang satu tidak boleh menggunakan fasilitas negara ya. Tuh, kecuali pengamanan masih ada. Tetapi di studio disebutkan tetap menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik dengan penuh rasa tanggung jawab sebaik-baik. Untuk itu, walaupun menteri yang berkaitan menjalankan kampanye dalam kondisi cuti, ya, tetapi setelah itu menjalankan tugas sebagai pejabat yang diamanatkan tetap dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Hal ini disampaikan Presiden di hadapan salah satu capres, Prabowo Subianto, Rabu lalu. Jokowi bilang itu merupakan hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik, asalkan tak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara mengenai pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye. Kata Ma'ruf Amin, secara aturan presiden dan menteri diperbolehkan berkampanye. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Meski demikian, Wapres menegaskan sikapnya yang memilih netral. Ya, saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya, presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Sementara peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin menilai pernyataan presiden kontroversial tak sesuai hukum dan berpotensi berdampak buruk dalam pemilu. Usep bilang, jika penyelenggara negara berkampanye dengan tidak mengindahkan aturan perundangan, berpotensi terancam pasal pidana. Ada dalam bingkai jabatan aktif dan dia tidak cuti, itu bisa kena ketentuan pidana karena itu melanggar netralitas pejabat negara gitu. Netralitas pejabat publik, dan itu berkaitan sama. Jadi sayangnya kalau misalnya makna fasilitas negara, anggaran negara itu cuma dimaknai saat ada alokasi anggaran gitu ya. Nah, saat pejabat negara yang digaji oleh uang rakyat, uang negara, itu juga adalah bagian dari tanggung jawab dia untuk menjamin netralitas. Pihak istana merespons pro kontra pernyataan Jokowi di publik dan menyebut pernyataan Jokowi untuk menjelaskan aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri ataupun presiden, serta hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilu yang dikampanyekan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah diatur dalam undang-undang. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Audrey Chandra untuk paruh kedua program ini. Audrey. Rival, terima kasih. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, saudara, menyebut pasangan calon yang menempelkan stiker pada beras bansos yang kemudian fotonya beredar di media sosial memalukan dan tak beretika. Kompas Petang akan membahas soal dugaan politisasi bansos jelang Pilpres usai jeda. This is my way. Cobain deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Max.
kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran, tahan efflorescence, 2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max, strongest, toughest, hardest. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran, tahan efflorescence, 2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max, strongest, toughest, hardest. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de aquí. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Baru Nippon Paint Weatherbond Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran, tahan efflorescence, 2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherbond Max, strongest, toughest, hardest. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Ada Pak Todung Mulya Lubis. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan menelisik temuan beras bulog berstiker gambar Prabowo Gibran yang beredar luas di media sosial. TPN membuka kemungkinan melaporkan dugaan pelanggaran kampanye ini ke Bawaslu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, ya ini satu penyimpangan ya. Karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu. Kami akan menelisik lebih dalam ya mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini, dan kami mencadangkan hak kami untuk membuat laporan itu ke Bawaslu.
Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelusuran atau investigasi mengenai hal ini. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto, membantah ada beras bansos yang ditempeli stiker Prabowo Gibran. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Sementara Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP, Said Abdullah, meminta Bawaslu dan Bulog turun tangan soal temuan beras bansos berstiker Prabowo Gibran. Kata Said, perlu ditelusuri dan klarifikasi apakah masuk kategori pelanggaran pemilu atau tidak, dan apakah ada keterlibatan oknum ataupun lembaga Bulog. Yang kedua, Bulog saya kira juga perlu mengambil tindakan mengklarifikasi ini. Apakah betul ini terjadi karena dilakukan oleh oknum tertentu misalnya yang menggunakan bantuan kemudian untuk mendorong dukungan pada salah satu paslon gitu. Atau memang di tingkat Bulognya sendiri ini juga harus jelas ya. Tentu ini perlu ditelusuri lebih lanjut ya oleh Bawaslu tentu saja. Wakil Presiden Maruf Amin berpendapat temuan beras Bulog berstiker Prabowo Gibran sebaiknya diserahkan ke Bawaslu untuk diklarifikasi apakah ada pelanggaran atau tidak. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Di luar heboh beras Bulog berstiker Prabowo Gibran, sebagian kalangan menilai pemberian bansos jelang pencoblosan Pilpres rawan dipolitisasi. Belakangan, Presiden Jokowi mengencarkan sejumlah program bansos yang akan turun awal tahun ini. Di antaranya, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, bansos beras, BLT El Nino, dan program Indonesia Pintar. Tim Liputan Kompas TV. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurti menanggapi mengenai beras Bulog yang ditempel stiker kampanye. Dalam pesan tertulisnya, Dirut Bulog menyatakan Bulog tidak ada atribusi politik apapun. Beras SPHP sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke retail modern. Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun. Saudara, meski telah dibantah oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, beras Bulog berstiker Prabowo Gibran yang ramai di media sosial belakangan ini menambah kecurigaan publik atas dugaan adanya politisasi bantuan sosial, bansos. Lalu benarkah pemberian bansos jelang Pilpres ini bisa atau rawan dipolitisasi? Bagaimana juga sebaiknya pembagian bansos diatur agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan calon presiden tertentu dan pada saat yang sama juga tidak merugikan warga atau masyarakat yang memang membutuhkan. Sore hari ini kita bahas, sudah ada dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, dan sudah bergabung bersama saya di sebelah saya ada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Rambu Cahyo. Selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, saya ke Bang Habib dulu. Bang Habib, jadi kasus beras berstiker gambar 02 Prabowo Gibran ini, itu yang dilakukan adalah dari paslon 02? Temuannya apa, Bang? Iya, ya tentu bukan ya. Kami sudah cek, memang tidak ada kaitan sama sekali dengan kami, dan kami menunggu apabila ada pihak yang menuduh kami menyampaikan statement tuduhan atau membuat laporan dengan menyampaikan mencantumkan kami sebagai terlapor, maka kami mencadangkan hak kami untuk menuntut pihak-pihak yang memfitnah tersebut. Ya, karena
secara logika juga nggak mungkin itu kami lakukan, menempel stiker ya Prabowo Gibran di karung beras Bulog. Kami juga mendapat masukan dari masyarakat agar berhati-hati. Ada pihak-pihak yang sengaja memainkan orkestrasi fitnah. Namanya pemilu ini kan soal kontestasi perebutan kekuasaan. Mungkin ada juga pihak yang gelap mata. Jadi temuan stiker ini justru juga dilakukan pihak tertentu, maksudnya Bang Habib. Siapa itu? Mungkin ada pihak yang gelap mata. Ya, ini masukan dari masyarakat ya, yang gelap mata mengorkestrasi situasi seperti ini sehingga nantinya diharapkan akan menyudutkan kami. Nah, makanya kita tunggu saja. Sejauh ini ya dari pemberitaan yang dapat kan nggak jelas nih masalah ini. Lokus deliktinya di mana? Ya, peristiwanya di mana? Lalu tempus deliktinya di mana? Gitu loh. Nah, waktunya kapan gitu loh? Nggak jelas juga gitu. Dan belum ada, setahu saya belum ada laporan resmi. Kalau confidence bahwa kami pelakunya ya silakan saja laporkan. Tinggal kami cadangkan hak kami. Kalau kami dilaporkan, ya kami tentu akan menuntut balik pihak yang melaporkan kami. Oke, dari Bang Ramon sendiri, dari tim TPN Bang, temuannya seperti apa? Benar ada yang justru dengan sengaja menempel untuk merugikan paslon nomor 02 atau ada temuan lain yang ditemukan oleh tim Ganjar Mahfud? Tadi udah dari tim kita sebenarnya udah akan melakukan penyelidikan lah ya. Tapi ini kan sebenarnya yang paling penting ini cuma simptom doang. Ini hanya simptom, satu contoh kecil sebenarnya melihat bahwa ada, apakah itu benar atau tidak itu nanti perlu ada penyelidikan lah ya, masing-masing coba untuk membuktikan. Tapi yang paling penting ini kan sebenarnya isunya adalah buat bansos yang dipolitisasi, ya kan, dan kita lihat, kita melihatlah sama-sama begitu getolnya ya, Pak Presiden, menteri-menteri itu bagiin bansos dan ini kan dalam situasi ini sangat sensitif dan ada beberapa peristiwa yang kemudian ini dia bisa menyebabkan salah satu paslon diuntungkan yang lain dirugikan gitu ya. Itu peristiwa di Serang misalnya ada satu peristiwa lah. Juga kemudian ada salah satu menteri kemudian menyatakan bahwa bansos ini dari Pak Jokowi gitu ya. Padahal ini kan bansos ini adalah punya pemerintah dari uang negara. Jadi sebenarnya menurut saya ya 02 sebenarnya dapat untung aja dari apa yang terjadi sekarang. Tapi memang yang mengkhawatirkan ini adalah keseluruhan ini kan sebagai sebuah ini yang lebih menyeluruh ya, policy ya. Polisi bansos, polisi bukan kita menolak bansos itu hak rakyat karena memang kondisi ekonomi seperti ini. Tapi harus sangat hati-hati dalam situasi yang seperti sekarang. Gitu. Dan kalau kita lihat yang seperti yang saya bilang fenomenanya kok begitu getolnya gitu ya. Misalnya sekarang bansos itu dari dulu itu ada di bawah Kementerian Sosial, ya. Tapi kenapa Kementerian Sosial nggak dilibatkan? Oke, tahan dulu sampai di situ Bang Ramon ya. Saya tanya kalau gitu ke Mbak Titi. Mbak Titi sebenarnya dugaan ada gambar stiker 02 di beras Bulog. Ini kan kemudian ditemukan setelah Pak Jokowi ini kemudian juga bilang boleh bersikap, boleh memihak begitu ya seorang presiden. Nah ini ngelihatnya gimana? Ada keterkaitankah atau gimana Mbak Titi? Ya tentu saja Mbak Audrey, ini kita punya yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Situasi hari ini harus dibuat terang benderang, karena kita kan serba menduga-duga ya. Supaya masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel, mestinya Bawaslu tidak perlu menunggu laporan. Langsung dilakukan penelusuran, investigasi, tindak lanjut, sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa? Karena penegakan hukum itu harus bekerja dalam koridor yang pasti begitu berdasarkan asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Yang berbahaya itu adalah kalau kita mengembangkan asumsi dan kemudian asumsi itu tidak diikuti oleh penegakan hukum, yang ada adalah masyarakat itu bisa saling tidak percaya, saling kemudian mencurigai satu sama lain dan mungkin akan sangat mungkin terjadi benturan di lapangan. Nah menurut saya Bawaslu untuk persoalan-persoalan seperti ini jangan menunggu laporan masyarakat. Mereka kan pasti menonton TV, mendengarkan pemberitaan, punya jajaran pengawasan di lapangan, telusuri begitu. Saat di waktu yang jemput sama. Bola gitu ya maksudnya ya Mbak? Betul, proaktif. Bawaslu-nya proaktif karena Bawaslu itu punya kewenangan, punya anggaran, punya personel,
punya fasilitas yang mendukung begitu. Jadi supaya duduk persoalannya itu lebih proporsional, lebih berimbang, menurut saya justru Bawaslu yang harus proaktif. Dengan begitu kita juga meyakini bahwa institusi negara, bukan pemerintah ya, Bawaslu itu aktor negara, itu betul-betul bekerja menjaga koridor pemilu yang jujur adil untuk semua peserta pemilu dan juga pemilih. Mbak Titi, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti gimana caranya ini bisa membedakan antar bantuan sosial yang benar-benar untuk masyarakat tanpa adanya politisasi, apalagi ini ada 5 bantuan sosial yang diturunkan langsung jelang Pilpres 2024, jelang pencoblosan. Usai jeda nanti Bapak dan juga Ibu akan menjawabnya, tetaplah di Kompas Petang. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Hey guys. Lihat aku. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Ya kalau gitu
Mbak Titi, sebelum saya ke Mbak Titi, kita akan mendengarkan dulu ya pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang sudah angkat bicara terkait beredarnya beras bulog berstiker Prabowo Gibran di media sosial. Caimin bilang beras bansos untuk masyarakat tak sepatutnya ditunggangi untuk kepentingan kampanye politik. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi ke informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Oke, etika lagi-lagi disinggung oleh Caimin, Bang Habib. Ini kan bansos tetap digulirkan ya, karena untuk masyarakat. Nah, apakah dengan bansos yang terus digulirkan, kemudian juga Presiden datang misalnya di beberapa acara untuk bantuan sosial, nah berarti bisa dibilang apakah hal ini menguntungkan untuk 02? Jadi yang Anda sampaikan kan dua hal yang berbeda yang dengan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Kalau Gus Muhaimin kan misalnya merujuk kepada penempelan stiker. Nah, kalau Gus Muhaimin menuduh kami, maka yang tidak beretika, yang tuna etika itu adalah beliau sendiri. Karena tanpa melalui metode verifikasi, tanpa melalui metode pembuktian sebagaimana disampaikan oleh Mbak Titi tadi, asal tuduh gitu kan. Faktanya kami sama sekali tidak ada kaitan dengan stiker-stiker tersebut. Ya. Yang kedua, soal program bansos diuntungkan atau tidak, ya menurut kami bukan itu poinnya. Kalau kami ini adalah bagaimana semua program pemerintah ya, yang sudah disepakati oleh pemerintah, lalu ada anggaran disepakati oleh pemerintah dan DPR, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang memang sejak dahulu sudah disepakati. Jangan ditunda karena ada event apapun. Ini kan nggak ada kaitan dengan pemilu, ya. Nah, sikap kami secara politik adalah melanjutkan pemerintahan yang saat ini, segala macam kebijakan yang ada saat ini. Sehingga kalau kami diberi amanah untuk berkuasa di pemilu nanti, maka yang namanya program bansos ini tetap akan kami. Tapi bukannya ada kaitannya Bang ketika Presiden sudah bilang boleh memihak, boleh berkampanye? Ya itu kan hal lain lagi, kan memang benar. Apa salahnya? Presiden boleh berpihak, pasal 281, pasal 299, ya. Jadi beda ya antara bansos dengan tadi berkampanye dan memihak ya Bang? Apa? Iya jadi beda ya, dua unsur itu ya? Ya makanya kan yang masalah itu kan dikait-kaitkan, apalagi dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya fitnah. Kan yang beredar di opini publik saat ini adalah fitnah, termasuk yang secara insinuatif ya, dihembuskan oleh cawapres 01 tadi ya, nomor 01 Gus Muhaimin, seolah-olah menanggapi tapi nadanya tuduhan, ya kan? Ya nggak bisa juga gitu. Kalau jadi ini sudahlah kita sepakat dengan Mbak Titi ya, dengan Pak Rambun. Yang namanya program pemerintah ya program pemerintah, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim. Tapi nggak bisa dihentikan atau ditunda, silakan saja dijalankan gitu. Dan tidak ada sedikit pun yang kami lakukan untuk mengklaim program pemerintah. Coba tunjukkan di mana. Kalau gitu bahkan peristiwa ini saya tanyain ke Bang Rambun. Sorry, bentar. Tapi masalah pembagian bansos ada 5 ini jelang pencoblosan loh Bang. Ya, yang sangat janggal ini adalah, dikit boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan tempus delicti dan locus delictinya nggak jelas. Ini sudah kemana-mana. Terjadi di mana dan kapan terjadi nggak jelas gitu loh. Jadi ini benar-benar satu orkestrasi menurut saya yang memang disengajakan untuk menjudutkan kami. Benarkah itu sengaja dibuat, diorkestrasi untuk menuduh, untuk merugikan paslon tertentu antara bansos tadi kemudian, tapi juga satu sisi Presiden juga boleh memihak, itu satu unsur yang bisa dikaitkan atau enggak sebenarnya Bang? Kalau mengenai peristiwa stiker itu satu peristiwa sebenarnya saya bilang itu satu simptom ya. Yang benar atau tidak itu dibuktikan saja, menurut saya sih itu. Ya, tapi untuk dibilang satu simptom harus terbukti dulu, nggak bisa. Ya setuju. Saya nggak bantah itu, dan saya nggak nuduh, jangan usah defensif. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan adalah yang menurut saya ada keterkaitan yang sangat erat. Bansos itu sesuatu yang sudah diputuskan, sebuah policy yang sudah dianggarkan, harus dijalankan. Persoalannya adalah
dengan fenomena, dengan keadaan kita di dalam situasi yang tahun politik ini di masa-masa yang menjelang tanggal 14 Februari ini akan banyak sekali upaya-upaya atau kemudian dugaan-dugaan yang bisa menyebabkan bahwa pihak yang membagikan dalam hal ini adalah penguasa ya, pemerintah, itu bisa ditafsirkan gitu ya, dan bahkan bisa ada terlalu banyak trik lah. Nah, menurut saya yang mungkin kita harus dilakukan, karena ini policy. Jadi policy itu harus ditangani secara policy juga. Jadi kalau saya berharap Bawaslu itu membuat penegasan. Kalau gitu Bang Ramon, menurut Bang Ramon sendiri gimana caranya? Menurut saya paling nggak Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan fenomena yang ada sekarang, buat satu aturan atau paling nggak membuat sebuah himbauan melarang ya presiden, menteri-menteri yang jelas udah kecenderungannya berpihak lah, yang ketua yang memang berhubungan dengan paslon tertentu dilarang untuk melakukan pembagian bansos gitu ya, dan membuat semacam satu SOP lah, putusan untuk jangan melakukan ini, dan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kalau itu dilakukan, prosesnya kan sebenarnya nggak perlu pakai upacara. Itu kan dilakukan bisa dengan seluruh aparat yang artinya bansos tetap jalan, tapi untuk presiden misalnya atau menteri tidak usah. Itu dibuat satu policy gitu dari Bawaslu. Jadi kita nggak lagi ribut sama satu persatu. Kalau misalnya ada tadi soal stiker, ya itu dibuktikan aja melalui prosedur yang biasa. Kita tanyain menurut saya itu yang harus dilakukan. Oke, Mbak Titi, itu satu hal yang kemudian tengah-tengah nggak Mbak Titi bisa dilakukan? Atau harus di stop aja mendingan? Kalau di stop itu tidak jadi solusi ya Mbak, karena itu adalah hak rakyat yang keputusannya dibuat tapi saya nggak bilang itu dihentikan ya. Cara pembagiannya Mbak. Ya, jadi tidak dihentikan karena sebenarnya bansos itu kan tidak mungkin ada kalau parlemennya tidak setuju. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam membuat keputusan itu, bukan hanya dari eksekutif atau kemudian tokoh-tokoh politik begitu. Tetapi memang yang diperlukan sejak lama ini sebenarnya disarankan bahwa tokoh-tokoh politik itu tidak melakukan expose yang sifatnya populis. Kalau ada pembagian bansos kan ada petugas yang membagikan, ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat petugas pendamping, dan juga berbagai mekanisme teknis lainnya. Kita ini terlalu rasanya kecil ya pejabat publik kita kalau melakukan hal-hal simbolik yang sebenarnya itu prosedurnya sudah ada. Kalau alasannya untuk monitoring misalnya Mbak Titi, untuk melihat langsung, terjun langsung. Ya, kalau monitoring kan lain lagi ya Mbak ya. Kalau monitoring itu yang membagikan adalah dalam konteks ini prosedurnya sudah ada. Sama seperti kunjungan haji juga ya. Kunjungan haji itu sudah biasa. Tapi kalau kemudian ini kan bukan haji begitu. Ini adalah sebuah barang yang diterima dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kemudian simbolisasinya itu terlalu berlebihan. Dan ini di musim pemilu. Di beberapa negara itu cara mereka mengatur, ini namanya politik pork barrel ya. Pork barrel itu adalah politik gentong babi. Bagaimana sumber daya negara itu dipolitisasi seolah-olah atau kemudian diupayakan melekat figur personal tertentu. Padahal kalau dia kerjanya bagus, selama menjabat dia memang berpihak kebijakan-kebijakannya, tanpa melakukan expose simbolik, masyarakat pun pasti akan mengakui kinerjanya. Nah, di sejumlah negara itu ada aturan bahwa tidak ada boleh tindakan-tindakan populis yang melibatkan aktor-aktor politik yang sedang berkontestasi untuk membagi-bagi program negara yang langsung kemudian menyasar massa dalam jumlah besar. Nah, saya kira ini kan sudah mau pemilu ya, sudah tinggal berapa hari lagi gitu, kurang dari 3 minggu. Nah, supaya semua itu bisa menilai secara tenang, program pemerintah berjalan tanpa kecurigaan, figur-figur politik itu tidak perlu kemudian melakukan tindakan-tindakan populis melibatkan jumlah massa dalam skala besar. Biarkan prosedur teknis saja yang berarti termasuk presiden pun nggak usah turun untuk bagiin. Ya, menurut saya begitu. Jadi presiden kalaupun mau kampanye silakan izin cuti kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara, lalu kemudian untuk meredakan dan membuat segala sesuatunya ternetralisir, ya bagi-bagi bansos biarkan petugasnya saja. Kan petugasnya sudah ada, pendampingnya sudah ada, mekanismenya sudah ada, ya ikuti saja yang ada itu. Gitu. Saya tanyain ke Bang Habib, setuju Bang Habib kalau kayak gitu aja bansos tetap jalan, tapi presiden nggak usah ikut, menteri-menteri juga nggak usah ikut untuk turun bagi-bagiin sembako atau bansos? Ya, jadi kami ini kan tegak lurus ya, patuh pada peraturan perundang-undangan. Silakan saja mau metodenya seperti apa, yang penting tidak melanggar. Dan kalau melanggar, silakan semua warga negara
bisa menggunakan haknya untuk membuat laporan. Yang susah ini kan kalau kita mengakomodir pihak yang saling berkontestasi, ya, tentu kan ukurannya susah. Ukuran wajar bagi satu pihak belum tentu wajar bagi pihak lain. Karena itu kan memang kita sudah sepakat, ya, undang-undang ini kan sudah lama, ya, dari tahun 2017. Tapi pasal-pasalnya, isi pasal-pasalnya itu banyak juga menyadur dari pasal undang-undang sebelumnya. Jadi ketentuan-ketentuan yang kita berlakukan ini sebetulnya sudah beberapa kali pemilu kita terapkan. Nah, tinggal dieksekusi saja aturan-aturan tersebut, tinggal dilaksanakan saja. Ya, karena kalau kita bicara subjektivitas, nggak akan pernah ketemu. Bagi kami misalnya nggak ada masalah, bagi pihak lain ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Nah, soal Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, setahu saya memang beliau ini sejak zaman wali kota, kemudian gubernur DKI, lalu jadi presiden periode pertama, periode kedua, memang senangnya kan ketemu rakyat langsung, ya, belusukan, ya, bagi kaos dan lain sebagainya. Mungkin diantaranya juga ada acara ada momen delivery bansos, sertifikat, itu nggak kenal waktu, ada pemilu nggak ada pemilu. Tapi kalau tadi Mbak Titi bilang biar adem, biar tenang, bentar lagi jelang pencoblosan lebih baik kuliah dulu. Ya makanya biar adem, biar tenang, kita edukasi masyarakat, gitu kan. Itu kan memang program pemerintah. Dan kalau berhasil ya pemerintah memang berhasil. Pemerintah itu siapa? Terdiri bukan hanya eksekutif, ya, tetapi legislatif, itu kerjasama semua. Anggarannya dari mana? Disetujui DPR. DPR siapa? Semua partai politik. Nah kan masyarakat juga tahu itu, gitu loh. Makanya kan nanti kita kan bicara soal program masing-masing. Kalau kami misalnya, kami katakan program-program yang bagus itu akan kami lanjutkan. Lalu ada misalnya koalisi yang mengatakan tidak akan melanjutkan. Lalu ada yang bilang sekarang kami akan mulai membangun demarkasi. Silahkan rakyat yang menilai, gitu loh. Jadi saya pikir dengan waktu yang tersisa, ya, lebih baik kita konsentrasi tegakkan aturan yang ada. Kita taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Baik, Bang Ramun. Ya kalau saya sih tadi kita sudah sampaikan, saya dengan Mbak Titi sebenarnya hampir sama, ya, tegas bahwa ini udah ada aturannya, secara teknis pembagian itu dilakukan tanpa harus ada upacara dan ada sensitivitas kan sebenarnya dengan masa zaman pemilu ini gitu ya. Jadi menurut saya udah hentikan itu menteri-menteri, presiden yang memang tapi udah telat nggak, tinggal berapa menghitung lagi loh? Ya ini paling kurang menenangkan menjelang pemilu. Jadi menurut saya presiden memang nggak cuma kerjaan cuma bagi bansos, kan banyak urusan yang lain. Jadi atau menteri-menteri yang lain udah hentikan saja itu. Dan yang memang, karena kalau dibilang Pak Jokowi kebiasaannya begitu, mungkin Pak Jokowi memang punya kebiasaan gitu dari dulu. Tapi bedanya adalah sekarang anaknya sekarang jadi wapres. Gimana orang nggak mengatakan bahwa paling nggak ada dugaan atau kecurigaan bahwa Pak Jokowi nggak netral gitu. Jadi ini kan satu soal. Jadi menurut saya seperti tadi disampaikan sama Mbak Titi, ya itu dijalankan aja gitu. Nggak usah perlu pakai upacara kan. Jadi itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Presiden pergi ke luar kotanya untuk bagi-bagi itu kan biaya negara juga gitu. Jadi ini mungkin harus disampaikan, dan mungkin saya kalau boleh menghimbau bahwa membuat sebuah penegasan mengenai hal ini ya, supaya paling nggak ada orang, ada institusi yang memang berwenang untuk menyampaikan, untuk menegaskan hal tersebut gitu. Bang Rabun, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Tetaplah di Kompas Petang, Saudara. Polisi menangkap pengedar narkoba di salah satu apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Terima kasih, Bang. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral.
sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Jatuh Jen, hujan mas. Dapat apa? Aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen 1 lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Polisi menangkap seorang pengedar narkoba di salah satu apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja seberat 6 kg. Satuan Unit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pengedar narkoba di salah satu unit apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Tak hanya pelaku, polisi juga menemukan barang bukti narkoba berupa ganja dari dalam unit apartemen tersangka MJT seberat 6 kg. Barang ilegal berupa ganja kering ini akan diedarkan tersangka di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Melakukan penangkapan dan ditemukan BB seberat 6 kilo yang di dalamnya terbungkus dari kardus.
dikirim ini informasi dari Medan atau Aceh. Untuk yang kasus ganja ini merupakan jaringan Aceh. Ribuan warga Palestina melarikan diri dari Khan Yunis menyusul intensnya pertempuran antara Hamas dan tentara Israel di Gaza Selatan. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet.
Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Ribuan warga Palestina melarikan diri dari Khan Yunis ke arah barat akibat pertempuran antara Hamas dan tentara Israel terus meningkat di Gaza Selatan. Tank-tank Israel terlihat di sekitar bangunan-bangunan yang rusak saat pertempuran terjadi. Jalanan ramai oleh para pengungsi yang membawa seluruh keluarga dan barang mereka untuk meninggalkan daerah tersebut. Menurut saksi, tentara Israel mengusir para pengungsi yang tinggal di gedung sekolah dan menahan banyak pemuda dengan ancaman senjata. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan seluruh informasi di Kompas Petang. Kami pamit, saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa. Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam sesaat lagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Presiden Joko Widodo mengaku boleh ikut kampanye mendukung salah satu paslon, asalkan dirinya tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi disebut tidak melanggar aturan, tapi sekaligus menunjukkan keberpihakan dan tidak netralnya Jokowi sebagai presiden. Apa saja aturan main bila presiden ikut kampanye salah satu kontestan? Benarkah berpotensi rawan curang? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Polemik pernyataan Jokowi soal presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu terus bergulir. Pegiat pemilu menyebut pernyataan Jokowi itu bisa memicu efek domino pada proses pemilu mendatang. Saling serang soal nikel antara Menko Marves Luhut Panjaitan dan Wakil Kapten Timnas Anies Mohaimin Thomas Lembong. Dan Tom Lembong menyebut penambangan nikel di Indonesia ugal-ugalan. Benarkah demikian? Sejarah baru juga jadi sorotan kami saat Timnas Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Bagaimana peluang Indonesia lawan Australia nanti? Analisisnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sistiarani. Kami akan bersama Anda selama 2 jam ke depan di Sapa Indonesia Malam. Saudara Kepala Staf Presiden Muldoko angkat suara soal pernyataan Presiden boleh berpihak dan berkampanye. Muldoko menyebut pernyataan Presiden Jokowi itu sesuai dengan undang-undang. Muldoko menyatakan Presiden merupakan pejabat politik sehingga ia juga punya hak politik yang masih melekat. Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri punya hak untuk kampanye. Namun menurut Muldoko, pernyataan itu tidak otomatis menandakan Presiden akan ikut dalam kampanye pemilu 2024 ini.
figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak politiknya juga melekat. Nah, itu diatur dalam undang-undang pemilu. Ya. Sangat jelas disebutkan di sana. Presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak ya, untuk melakukan kampanye. Kita ini kan negara hukum, negara demokrasi, pancerannya aja hukum. Jadi jangan kemana-mana, orientasinya standarnya hukum, jangan diukur standar perasaan, nggak ketemu. Ya. Oh, rasanya nggak cocok dan seterusnya, jangan rasanya. Kita ini negara hukum. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Muhaimin menyebut Presiden Jokowi tolong belajar dari Presiden SBY. Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa jika Presiden ingin berpihak, maka harus cuti terlebih dahulu. Muhaimin menyebut Jokowi untuk belajar dari SBY. Pihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY. Sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menanggapi soal pose 2 jari yang keluar dari mobil Presiden. Zulhas menyebut hal itu tidak apa-apa. Keluar angka 2 jari Pak, salam 2 jari dari mobil Pak Jokowi keluar salam 2 jari, itu bagaimana komentar Bapak? Enggak apa-apa, yuk makasih ya. Sebelumnya video acungan pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menjadi sorotan publik. Pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan ini terekam ketika Jokowi melawat ke Salatiga, Jawa Tengah. Aksi ini jadi sorotan di tengah isu keberpihakan Presiden dan aparatur negara terhadap paslon tertentu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka juga menanggapi soal dugaan pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan. Putra Presiden Gibran menyebut hal itu sebagai hal yang biasa. Gibran tak berkomentar banyak soal dugaan pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan saat kunjungan Presiden ke Salatiga. Gibran menilai pose itu hal biasa. Rasa kayak diikutin nggak sih? 2 jari dari mobil Presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya, hal biasa. Soal pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan rakyat sudah cerdas soal penggunaan fasilitas negara. Hasto juga menyebut tindakan pose 2 jari dari dalam mobil kepresidenan tidak pas karena merupakan fasilitas negara. Ya, kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat, mereka kan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat. Jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia ketika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah informasi beras bansos yang ditempeli stiker salah satu paslon. Erlangga menegaskan tidak ada paslon capres yang kampanye menggunakan bansos pemerintah. Hal ini disampaikan Erlangga Hartarto di Bekasi, Jawa Barat. Erlangga membantah soal adanya paslon capres-cawapres yang kampanye dengan beras bansos. Erlangga menegaskan bansos semuanya program pemerintah. Di Nagrek Bandung yang dipimpin oleh Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid. Program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi soal beras bansos yang ditempel stiker salah satu paslon. Muhaimin menyebut hal itu memalukan dan miskin etika. Terkait viral beras bansos yang ditempel stiker salah satu paslon, Muhaimin Iskandar menyebut hal itu memalukan. Muhaimin juga mengingatkan caleg pendukungnya untuk tidak menumpang hak rakyat. Memalukan
menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan semua yang diberikan kepada rakyat adalah milik negara. Dan Mahfud juga menyebutkan soal bansos yang ditempel di stiker salah satu pasangan calon. Baik, dan kita beralih ke informasi lain, Saudara. KPK menanggapi beredarnya informasi soal beras Bulog dengan stiker salah satu paslon. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sudah mengingatkan terkait adanya konflik kepentingan. Bansos yang ada logo-logo calon-calon tertentu, sekali lagi kami di KPK itu sebetulnya sudah berkali-kali mengingatkan terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, ya coy ya. Ketahui bersama bahwa konflik kepentingan ini adalah embrio akar persoalan korupsi kita. Dengan adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami itu akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa bansos itu adalah bersumber dari APBN, uang negara. Dan harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau mau fair, ya tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya. Tim nasional Indonesia, Saudara, mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menjadi salah satu tim dari peringkat 3 terbaik dan berhak melaju ke fase gugur. Lolosnya Indonesia ke babak knockout dipastikan setelah Kirgistan berhasil menahan imbang Oman 1-1 di pertandingan terakhir grup F. Kirgistan sempat tertinggal lebih dulu di menit ketiga, namun mampu menyamakan kedudukan melalui gol Joel Kojo di menit ke-80. Di babak 16 besar, Indonesia akan berjumpa Australia pada Minggu 28 Januari. Para pemain timnas Garuda yang menyaksikan pertandingan Kirgistan kontra Oman dari kamar hotel langsung bersorak gembira begitu wasit meniup peluit panjang. Momen sukacita itu direkam sejumlah pemain. Mereka juga merangsek ke kamar pelatih Shin Tae-yong dan merayakan kepastian lolos ke 16 besar. Pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku sangat gembira dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bilang, meski timnas 1 kali menang dan 2 kali kalah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Keberhasilan timnas ini juga tidak lepas dari bantuan Tuhan. 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Indonesia lolos ke 16 besar setelah menjadi salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Indonesia lolos setelah mengumpulkan poin 3 hasil dari 2 kekalahan melawan Irak dan Jepang dan 1 kali menang melawan Vietnam. Di posisi teratas peringkat 3 terbaik ada Yordania dengan 4 poin, Palestina 4 poin, dan Suriah 4 poin. Sementara Oman dan Tiongkok gagal karena hanya meraih 2 poin. Di babak 16 besar nanti, Australia akan tampil dengan sejumlah pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Di bawah mister gawang ada Matthew Ryan yang pernah bermain untuk Arsenal di Inggris dan kini menjaga gawang klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Kemudian di gelandang ada Jackson Irvine yang saat ini merumput di Liga Jerman bersama St. Pauli. Di Piala Asia 2023, Irvine telah mencetak 2 gol. Pemain yang juga harus diwaspadai adalah penyerang asal klub Celtic FC Skotlandia, Marco Tilio.
Sementara Sandy Walsh yang tampil baik di laga lawan Vietnam dan Jepang juga tampaknya akan kembali menjadi andalan lini belakang Indonesia. Sementara di barisan gelandang ada Marcelino Ferdinand dari klub KMSK Dains yang telah mencetak 1 gol di Piala Asia. Kemudian pemain Rafael Struijk, pemain ADO Den Haag di Liga Belanda juga tampaknya akan kembali dipercaya Shin Tae-yong di lini depan. Indonesia sudah ditunggu Australia yang merupakan pemuncak klasemen grup B. Indonesia telah 15 kali berjumpa Australia dengan hanya 1 kali menang, 3 imbang dan 11 kali kalah. Indonesia pernah 6 kali membobol gawang Australia dan 32 kali kebobolan. Sejarah baru tercipta, Indonesia melaju ke babak knockout 16 besar Piala Asia 2023. Bagaimana persiapan timnas menghadapi Australia di 16 besar? Kita akan simak laporan jurnalis harian Kompas, Iksan Mahar di Qatar. Iksan, setelah memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia, persiapan timnas melawan Australia pada Minggu malam nanti seperti apa? Ya, halo Cindy, halo juga pemirsa Kompas TV. Untuk persiapan timnas jelang pertandingan hari Minggu nanti itu baru akan dimulai sore ini atau pukul 3:30 waktu Doha atau pukul malam di waktu Jakarta. Persiapan akan dimulai dengan latihan hari ini dan itu akan dimulai dengan latihan taktikal selama 2 hari ini, hari Jumat dan hari Sabtu. Kebetulan kemarin timnas itu acara bebas ya oleh Coach Shin. Jadi siang dan sore hari mereka menghabiskan waktu masing-masing, ada yang berlibur ke Silain, ke Gurun, ada juga yang hanya sekitar di hotel. Jadi kemarin benar-benar acara bebas, malam mereka berkumpul untuk merayakan kelolosan ke babak gugur dan hari ini, sore ini tepatnya mereka akan latihan lalu dilanjutkan oleh makan malam dan juga meeting tim malam nanti. Bagaimana mental dari pemain timnas setelah memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia dan akan menghadapi Australia yang kita punya sejarah juga tidak terlalu bagus ketika berhadapan dengan Australia? Ya, melawan Australia jelas sebuah pertandingan yang bisa dikatakan kalau secara kasat mata itu tidak seimbang gitu ya. Tapi kita lihat di laga terakhir fase grup kemarin ada Malaysia bisa menahan Korea Selatan 3-3, ada Thailand bisa menahan Arab Saudi 0-0. Meskipun kita nggak memungkiri bahwa dua tim raksasa itu, Korsel dan Saudi, banyak memainkan pemain-pemain lapis keduanya, tapi di Piala Asia Duta Meyer seperti ini segalanya bisa terjadi gitu kan. Bahkan Indonesia kalau dikatakan kemarin melawan Jepang kita kalah, relatif 2 gol Jepang itu kan juga dari kesalahan penalti dan juga dari bunuh diri gitu kan. Jadi tapi secara umum kita bisa mengimbangi dan kalau lihat dari kondisi mental pemain kemarin juga sangat positif ya setelah melawan Jepang di mix zone tim setelah mereka keluar dari stadion menuju bus tim untuk kembali ke hotel. Maka ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, tapi mereka secara mental masih tetap baik dan Coach Shin juga mengakui bahwa timnya itu tetap terus bekerja keras, apalagi setelah bisa lolos saat ini mereka akan main tanpa beban dan lebih menikmati pertandingan nantinya, enjoy the moment lah istilahnya. Mudah-mudahan timnas Indonesia akan mencetak sejarah lagi di Minggu ketika melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Terima kasih Iksan Mahar, jurnalis harian Kompas melaporkan langsung dari Doha, Qatar. Saudara, polemik pernyataan Jokowi soal presiden boleh berpihak dan berkampanye terus bergulir. Bagaimana seharusnya posisi presiden saat pemilu? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Alergi?
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Saudara, pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden boleh memihak dan berkampanye dinilai banyak pihak bisa berdampak buruk pada pemilu 2024. Sejumlah pegiat pemilu khawatir pernyataan Presiden ditafsirkan lain oleh pejabat negara lain atau pejabat di daerah. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berpihak dan berkampanye di pemilu menimbulkan pro dan kontra. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menekankan, dalam undang-undang, Presiden dan beberapa pejabat negara lainnya boleh berkampanye, namun harus memenuhi sejumlah syarat. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Tapi kalau dibaca keseluruhan, plus dibaca, jadi kalau dalam penalaran hukum namanya metode sistematis ya penafsirannya, harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya, bahwa
itu ada dalam bab tentang kampanye, bagian tentang kampanye untuk presiden. Jadi sebenarnya pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau bisa juga, jadi berhaknya benar, cuma kita harus letakkan landscape-nya dengan lengkap. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dan syarat keduanya adalah dia harus cuti. Nah, itu sekali. Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu menyayangkan pernyataan Jokowi terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak. Koalisi Jaga Pemilu menilai pernyataan presiden berpotensi berdampak buruk dalam pemilu 2024. Di sini ada dugaan potensi penyalahgunaan kewenangan, bansos, pengerahan aparatur sipil negara, fasilitas negara, anggaran dan sebagainya gitu. Tapi tren ini, keadaan ini itu malah dibiarkan oleh aktor penegak hukum baik Bawaslu maupun kepolisian untuk menindak pejabat-pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya, anggarannya, fasilitas negara dan ASN. Nah, saya berharap dengan marah pada kemarin ya, yang kemudian dihubungkan hari ini, itu membuat Bawaslu sama kepolisian lebih mengoptimalkan kewenangannya agar tidak ada tuh pemaknaan pernyataan Jokowi yang kontroversial ini bagi pejabat negara di seluruh Indonesia untuk nggak apa-apalah dukung calon atau partai di pemilu 2024 ini, sehingga pemilu kita tuh makin nggak karuan-karuan gitu di pemilu 2024 ini. Sementara pegiat demokrasi lainnya, Eri Riana Harja Pamungkas, berharap Presiden Jokowi mencabut pernyataannya. Eri khawatir pernyataan Presiden Jokowi diartikan sebagai instruksi oleh pejabat negara bawahannya. Saya berharap ini tidak serta-merta menjadi semacam instruksi ke bawah. Itu yang paling kami khawatirkan. Karena yang kemarin-kemarin saja sebelum ada pernyataan sejelas seterang ini pun sudah ada laporan-laporan walaupun tidak formal tentang tidak netralitas aparatur sipil negara maupun aparat negara yang bersenjata di berbagai daerah. Jadi kami sungguh mengkhawatirkan ini dan semoga Pak Jokowi diberkahi kesadaran yang tertinggi untuk mencabut pernyataan itu. Dan kini publik mempertanyakan di antara lembaga tinggi negara, hanya lembaga kepresidenan yang belum memiliki aturan undang-undang. Banyak kalangan mendesak agar undang-undang lembaga kepresidenan segera dibentuk untuk memberikan kepastian ketatanegaraan serta membatasi kekuasaan agar tetap menjaga kepentingan masyarakat luas dan keutuhan berbangsa di atas segalanya. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo merespons kontroversi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Jokowi memastikan hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan menteri berkampanye. Jokowi juga menegaskan dirinya hanya menjelaskan ketentuan perundang-undangan terkait aturan presiden, wakil presiden, dan menteri berkampanye politik. Pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan.
Polemik pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh berpihak dan berkampanye terus bergulir. Apa dampak pernyataan Jokowi dan perlukah ada undang-undang yang mengatur lembaga presiden? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan, dan peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Cindy. Baik, saya ke Pak Usep terlebih dahulu. Pak Usep, ini menarik ketika Presiden menyatakan boleh berpihak dan berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Apakah pernyataan Presiden itu bisa berdampak pada proses pemilu selanjutnya? Iya, sebetulnya memang ada penekanan yang tidak kemudian kuat ditangkap gitu ya, yaitu persyaratannya itu sendiri. Ketika Pak Presiden menekankan tidak menggunakan fasilitas negara, kemudian anggaran dan sebagainya yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu, itu kata cutinya itu nggak banyak ditekankan oleh Presiden Joko Widodo gitu. Jadi memang boleh berkampanye, tapi syaratnya selain tidak menggunakan fasilitas negara, anggaran negara, kewenangan dan segalanya, itu harus cuti gitu. Nah, harus cutinya itu kurang ditekankan tuh sama Pak Presiden Joko Widodo gitu. Ini yang kemudian membuat akumulasi dari pernyataan atau sikap-sikap Presiden Joko Widodo sebelumnya itu berdampak pada keraguan kalau penyelenggaraan negara yang dikelola sama pejabat negara itu bersih dari intervensi. Tidak bisa menjamin netralitasnya dan itu bisa berdampak ke struktur pemerintahan di provinsi maupun kabupaten kota begitu. Akan ada efek domino begitu ya, ditiru oleh. Oke, Anda menyatakan kekhawatiran Anda adalah ada efek domino yang nanti akan diikuti oleh pejabat di daerah level provinsi ataupun kabupaten kota. Tapi bukankah sudah disebutkan bahwa ASN, ini disampaikan juga oleh Presiden, ASN harus netral pada saat pemilu? Iya, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ada dan juga ada di konteks negara kita ya. Memang penyelenggaraan negara kita secara umum ya, nanti kita bahas di konteks pemilunya ya, itu memang cenderung korup gitu. Jadi terjadi penyelewengan kewenangan dan anggaran gitu. Banyak indeks yang menunjukkan ada rule of law index, kemudian CPI ya, corruption perception index yang menunjukkan aspek-aspek penyelenggaraan negara yang berkaitan sama kewenangan, gelontoran anggaran, nanti implementasi bansos di konteks pemilu itu rentan diselewengkan yang disimpulkan itu cenderung korup gitu. Nah, di pemilu 2019 kita menemukan ada lonjakan pemilih gitu ya, dari 69% di 2014 itu meningkat ketika ada petahana jadi 82% gitu ya peserta. Lalu di pandemi ya, Kompas mensurvei kalau warga itu sebagai pemilih lebih dari 50% tidak mau memilih di konteks pandemi, tapi kenyataannya tuh partisipasi pandemi itu ada di 75% pengguna suara yang diduga ini bansos gitu. Lalu catatan Bawaslu sebetulnya udah menunjukkan sulit melakukan penegakan hukum di konteks netralitas ASN kan yang cederai karena sulitnya menemukan bukti-bukti yang bisa membuktikan kemudian bisa ditindaklanjuti ke penegakan hukum baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana di dalam penyelewengan anggaran atau kewenangan pejabat negara dan ASN begitu. Jadi konflik kepentingan itu sangat sulit untuk dihindari. Iya. Oke. Begitu. Baik, Pak Jimmy, kan Presiden menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang itu mengizinkan Presiden berpihak atau ikut kampanye. Bagaimana Anda memaknai klarifikasi dari Presiden soal pernyataan sebelumnya yang disampaikan di Halim Perdana Kusuma? Iya, Mbak Cindy. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Presiden, apa yang menjadi pernyataan Presiden itu, yang menjadi persoalan adalah kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ketika bicara Presiden sebagai kepala pemerintahan, maka itu ada kelembagaan di bawah dari Presiden, baik itu kementerian, aparatur sipil negara, kemudian lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural yang dekat dengan Presiden, belum lagi aparatur negara termasuk aparatur penegak hukum. Nah, artinya dalam konteks ini ketika memang di dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu memberikan dalam tanda kutip ya keleluasaan bagi Presiden dan termasuk pasal 299, tapi bukan berarti itu adalah kekuasaan aktif yang boleh dilakukan oleh Presiden itu sewaktu-waktu. Kalau kita membaca pasal 281 itu, kan itu menekankan pada frase diikutsertakan. Nah, ketika bicara soal diikutsertakan berarti kan ini pasif.
Presiden tidak bisa aktif, tapi dia pasif ketika kemudian diajak sebagai anggota partai politik. Contohnya seperti apa supaya kita punya gambaran presiden aktif atau tidak aktif dalam ketika berkampanye? Ya, artinya dalam konteks aktif dan pasif ini kan sebenarnya ini berkaitan dengan persoalan bagaimana caranya presiden ini bisa membedakan kapan presiden ini menggunakan kedudukannya sebagai presiden dan kapan kedudukannya sebagai anggota atau dari tim kampanye itu. Nah, ini kan ruang abu-abu yang memang sampai saat ini itu belum terlalu jelas. Nah, oleh sebab itu ini menjadi satu persoalan. Misalnya dalam pasal 281 katakanlah presiden itu bisa cuti. Tapi dalam konteks lain yang menjadi persoalan itu bukan hanya cuti, tapi pengaruh posisi, kedudukan, pengambilan keputusan, keberpihakan presiden itu mempengaruhi jajaran di bawahnya loh, Mbak. Apalagi dalam konteks presiden sebagai kepala pemerintahan, tadi saya sebutkan beberapa kelembagaan negara, terus presiden sebagai kepala negara, ini juga berkaitan dengan pertahanan keamanan. Nah, bagaimana caranya kemudian posisi presiden ketika ini berpihak dan melakukan kampanye dan memberikan satu posisi tertentu, bagaimana caranya mencegah untuk aparatur-aparatur di bawahnya tidak dalam tanda kutip mencari muka. Bahwa ini loh, saya sudah berpihak, saya sudah melakukan hal yang sama loh dengan pimpinan. Ini yang menjadi persoalan yang harus dihentikan, ini yang menjadi persoalan yang sangat sulit karena ini adalah merupakan ruang abu-abu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Dan itu sangat mungkin terjadi, Mbak Cindy. Apalagi kalau kita lihat, misalnya dalam konteks ketemuan dari Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Di akhir Desember lalu 2023 itu adalah 59 PJ itu kena raport merah. Dan itu dikarenakan ketidaknetralan. Artinya sebelum adanya pernyataan itu saja sudah ada persoalan ketidaknetralan. Apalagi kemudian ini sudah ada pernyataan. Dan ini bayangkan dalam konteks ini, apalagi kita lihat dalam peraturan perundang-undangan PJ itu kan punya masa waktu 1 tahun dan bisa dievaluasi atau bisa dievaluasi berdasarkan satu penilaian. Nah, ini juga ruang yang kemudian menjadi salah satu efek domino yang bisa saja akhirnya ini menyebabkan persoalan stabilitas dari negara, khususnya stabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan itu bisa menjadi masalah di situ. Dan undang-undang pemilu saat ini belum bisa menutup celah atau ruang abu-abu yang disebut Pak Jimmy tadi soal posisi presiden dalam pemilu pemilu nanti. Iya. Jadi kalau kita bisa memetakan antara pasal 281, kemudian pasal 299 dan 301 sampai 301, dan juga pasal 283 dan juga pasal 283 dan 284, itu ada 3 klasifikasi, Mbak Cindy. Pertama, hak presiden untuk diikut sertakan dalam konteks kampanye, artinya presiden ini pasif ketika dia adalah sebagai anggota partai politik, dia ikut tapi kemudian bukan terus-menerus karena dia punya tanggung jawab sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, kepala negara yang tidak boleh berhenti pemerintahan itu. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam pasal 299 sampai 301 Undang-Undang Pemilu, itu bicara soal satu kesatuan. Jadi presiden dan wakil presiden punya hak melaksanakan kampanye. Tapi ingat, dalam pasal 300 Undang-Undang Pemilu, itu ada memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pasal 301 ketika presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, dalam konteks ini, hak presiden diikut sertakan, hak presiden berkampanye untuk dirinya, dan kemudian dalam pasal 283 itu soal larangan bagaimana ketidakberpihakan presiden dalam kaitannya dengan tidak terlalu memunculkan keberpihakan supaya menguntungkan salah satu, karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi etika pemerintahan dan etika politik itu sendiri. Pak Usep, apakah Anda juga melihat ini bahwa ada kelemahan atau celah dari undang-undang pemilu sehingga bisa berpotensi pada konflik kepentingan, dan apakah perlu ada aturan baru untuk mengaturnya? Kalau di undang-undang pemilu ya soal kampanye dan larangan pejabat negara kampanye kecuali tidak menggunakan perangkat negara serta harus cuti, itu sebetulnya sudah cukup bagus ya. Tinggal kemudian itu diimplementasikan, menyertakan penegakan hukum ketika dilanggar, dan memastikan kalau kata kampanyenya Presiden Joko Widodo itu enggak disalahartikan gitu. Karena memang bingung nih, kampanye itu sebenarnya artinya apa sih gitu? Apakah menunjukkan diri itu sebagai kampanye gitu. Nah, sebetulnya Undang-Undang 7 2017 sudah bagus ngaturnya, dan putusan MK sudah menekankan bahwa di saat ada dugaan pelanggaran kampanye dan tidak ada
aktivitas yang sesuai dengan kalimat definisi kampanye di Undang-Undang Pemilu, maka rujuk ada kata cita diri yang penting dioptimalkan. Jangan-jangan itu memang pelanggaran kampanye yang menyertakan fasilitas negara serta tidak ada aksi cuti di situ bagi pejabat negara. Nah, menurut saya juga sosok Presiden Joko Widodo itu penting untuk jadi pelajaran membandingkan sosok Presiden Joko Widodo di konteks pemilu 2019, di mana dirinya itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus sebagai peserta pemilu presiden di pemilu 2019 gitu. Nah, kita percaya tuh Presiden Joko Widodo di konteks 2019 itu bisa tidak menyampaikan pernyataan atau sikap-sikap yang kontroversial gitu. Tapi ini malah ketika ini jabatan terakhirnya Presiden Joko Widodo, ini periode menjabatnya, tidak ada petahana yang ikut pilpres, tapi kenapa pernyataan dan sikap-sikapnya itu banyak yang bisa dimaknai sebagai pengabaian dari peraturan perundang-undangan atau pengabaian hukum gitu. Misalnya saat Presiden Joko Widodo menggunakan kata cawe-cawe itu malah cenderung kita bisa tangkap sebagai intervensi yang melanggar netralitas gitu. Ketika kasus ada putusan Mahkamah Konstitusi itu menggambarkan adanya pengabaian hukum dan institusi hukum di situ. Itu kita tangkap sebagai intervensi Presiden Joko Widodo di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Pak Jimmy, apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Usep bahwa Presiden Jokowi melakukan pengabaian undang-undang pemilu? Ya, artinya begini, pertama yang menjadi penting dalam konteks pemerintahan, itu tidak hanya kita mengacu pada suatu aturan, tapi kemudian mengabaikan yang namanya etika pemerintahan. Karena kalau kita lihat dalam konteks bagaimana sejarah bangsa ini dengan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001, itu menjelaskan bagaimana seorang presiden atau kemudian pemimpin negara itu harus menunjukkan keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin dari tokoh bangsa. Nah, oleh sebab itu ketika bicara soal keteladanan, maka ada beberapa hal yang kemudian kita bisa tangkap dalam ketetapan MPR 6 2001 tentang etika pemerintahan dan politik itu. Yang pertama itu soal harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, hal semacam ini kemudian terakumulasi di dalam sumpah presiden, sumpah jabatan presiden dan wakil presiden di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, oleh sebab itu yang menjadi persoalan adalah apakah ketika presiden menyatakan sikap seperti itu, apakah kemudian ini sejalan dengan apa yang menjadi prinsip mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan, atau sebaliknya. Nah, ini menjadi persoalan, ini yang menjadi hal yang mendasar kenapa kemudian respon publik begitu keras terhadap pernyataan demikian, karena ketika kita melihat dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu, tanpa melihat dari aspek etika dan pemerintahan, maka ini juga menjadi persoalan bangsa dan negara. Oke, soal etika, perlukah ada aturan baru soal itu untuk membatasi ruang etika yang supaya presiden tidak dianggap menabrak etika dalam pemilu? Iya, kalau dalam konteks etika ini kan sebenarnya ini kan hal yang sudah dimasukkan ya di dalam ketetapan MPR 6 2001, dan etika ini sejalan dengan bagaimana apa yang menjadi perilaku batasan baik dan buruknya perilaku dari pemimpin, baik itu dalam konteks eksekutif, legislatif, dan yudisial. Nah, oleh sebab itu ketika sekarang ada wacana bahwa perlunya ada undang-undang RUU kepresidenan, saya kira ini juga menjadi hal yang menarik ya, karena sampai saat ini tidak ada batasan dan kekuasaan dan batasan kewenangan. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam pasal 4 itu kan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kekuasaan pemerintahan itu batasnya sampai mana? Itu kan ruangnya kemudian juga perlu diatur secara tegas. Jadi perlu dibutuhkan undang-undang lembaga kepresidenan untuk membatasi itu. Ya. Ya, saya kira RUU kepresidenan menjadi hal yang juga urgent ya dalam kaitan ini, supaya jangan sampai polemik-polemik semacam ini kemudian menjadi seakan-akan ini ada ruang-ruang diskresi bagi presiden, yang dimana ruang diskresi itu yang kemudian publik menganggap bahwa ini kok sudah melampaui dari etika pemerintahan dan penyelenggaraan negara itu. Oke, soal klarifikasi presiden tadi Pak Usep menyatakan bahwa ketika mengklarifikasi pernyataan itu keluar di Halim Perdana Kusuma karena ditanya oleh wartawan. Itu ada jawaban dari presiden sehingga harus menjelaskan soal undang-undang pemilu kepada wartawan. Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya malah di kemarin lusa itu saat wartawan bertanya kepada Presiden Joko Widodo, itu sebuah peristiwa yang menarik ya, dan bersyukur ada wartawan yang kemudian sebagai pilar lain dari demokrasi itu menanyakan kepada
pilar kekuasaan eksekutif gitu dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo menjawabnya gitu juga, ini sebuah peristiwa yang menggambarkan keterbukaan bagaimana kecenderungan ya Presiden Joko Widodo itu memaknai kampanye dan jabatan pejabat negara. Saya ingin perjelas lagi pertanyaannya, apakah itu hanya sekedar menjawab pertanyaan dari wartawan atau Anda melihat ada intensi Presiden akan melakukan itu, kampanye dan berpihak? Iya, dari pernyataan itu saya memaknai ada intensi karena kata cutinya itu tidak lebih banyak ditekankan gitu. Jadi justru kata boleh berkampanye, pejabat negara itu kan pejabat politik juga gitu. Malah aspek-aspek kontestasinya itu yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dibandingkan mengingatkan ya harus cuti ya, ingat ya harus cuti gitu. Itu sih yang kemudian kita bisa menangkap ada indikasi keberpihakan yang kuat yang kemudian kita jadi ragu jaminan netralitas penyelenggaraan negara ini. Itu satu ya. Ini kan terhubung juga tadi sama pernyataan atau sikap-sikap Presiden juga di peristiwa-peristiwa lain tadi ya, soal cawe-cawe, soal putusan MK, pencalonan anak Presiden Joko Widodo gitu. Jadi akumulasi ini yang kemudian membuat pernyataan yang tidak menekankan kata cuti itu jadi meragukan kita bahwa penyelenggaraan negara di dalam pemilu 2024 ini sulit ditagih netralitasnya. Gitu. Jadi Anda tidak melihat ini hanya sekedar menjawab pertanyaan wartawan yang disampaikan di Halim Perdana Kusuma, tapi ada tanda-tanda Presiden akan melakukan berpihakan dan berkampanye ke depannya. Iya, saya tadi ya, sosok Presiden Joko Widodo ini penting menjadi pembelajaran kita di dua konteks. Konteks pemilu 2019 yang Presiden Joko Widodo itu percaya diri gitu ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, memastikan penyelenggaraan pemilu itu bagus. Tapi di sini kok kayak tidak percaya diri gitu dengan posisi kepala negara dan kepala pemerintahannya. Malah jangan-jangan ini kekhawatiran untuk target-target pemenangan tertentu yang tidak tercapai, misalnya satu putaran atau partai tertentu yang bisa lolos ambang batas 4% di DPR gitu. Dengan ada undang-undang pemilu ini bahwa Presiden memang punya hak untuk berkampanye, punya hak untuk berpihak, tapi apa yang Anda harapkan dari Presiden Jokowi posisinya di pemilu 2024 ini Pak Usep? Ya tadi saya berharap Presiden Joko Widodo itu sebagaimana di pemilu sebelumnya, di mana justru saat dirinya itu sekaligus menjadi peserta pemilu, malah bisa membuat kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan pemilu bisa jurdil, luber, netral, bersih, dijamin kesetaraannya dalam kontestasi dan jujur adil begitu. Netralitas ya harus terjaga. Baik, terima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan dan peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin berbagi pendapat di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali membahas bagaimana peluang Timnas Garuda lawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa.
Baru Nippon Paint Weatherbone Mask. Strongest, toughest, hardest. Kata orang, gue itu si paling kerja, keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. PSI menang pasti menang. PSI partainya Pak Jokowi. PSI menang pasti menang. PSI partainya Pak Jokowi. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saraf terjepit bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Mengapa para atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja risikonya, serta bagaimana penanganannya? Temukan jawabannya dalam Bincang Sehat, Saraf Terjepit di Dunia Atlet. Sabtu 27 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menjadi salah satu tim dari peringkat 3 terbaik dan berhak melaju ke fase gugur. Lolosnya Indonesia ke babak knockout dipastikan setelah Kirgistan berhasil menahan imbang Oman 1-1 di pertandingan terakhir grup F. Kirgistan sempat tertinggal lebih dulu di menit ketiga, namun mampu menyamakan kedudukan lewat gol Joel Koto di menit ke-80. Di babak 16 besar nanti, Indonesia akan berjumpa Australia pada Minggu 28 Januari. Para pemain timnas Garuda yang menyaksikan pertandingan Kirgistan kontra Oman dari kamar hotel langsung bersorak gembira begitu wasit meniup peluit panjang. Momen sukacita itu direkam sejumlah pemain. Mereka juga merangsek ke kamar pelatih Shin Tae-yong dan merayakan kepastian lolos ke 16 besar Piala Asia itu. Pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku sangat gembira dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Shin Tae-yong bilang meski timnas 1 kali menang dan 2 kali kalah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Keberhasilan timnas ini juga disebut tidak lepas dari bantuan Tuhan. 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia setelah menjadi salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Indonesia lolos setelah mengumpulkan poin 3 hasil dari 2 kekalahan melawan Irak dan Jepang serta 1 kali menang melawan Vietnam. Di posisi teratas peringkat 3 terbaik ada Yordania dengan 4 poin, Palestina 4 poin, dan Suriah 4 poin. Sementara Oman dan Tiongkok gagal karena hanya meraih 2 poin. Di babak 16 besar Piala Asia, Australia akan tampil dengan sejumlah pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Di bawah Mister Gawang ada Matthew Ryan yang pernah bermain untuk Arsenal di Inggris dan kini menjaga gawang klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Kemudian di gelandang ada Jackson Irvine yang saat ini merumput di Liga Jerman bersama St. Pauli. Di Piala Asia 2023, Irvine telah mencetak 2 gol. Pemain yang juga harus diwaspadai adalah penyerang asal klub Celtic FC Skotlandia, Marco Tilio. Di babak 16 besar, Indonesia sudah ditunggu Australia yang merupakan pemuncak klasemen grup B. Indonesia sudah 15 kali bersua Australia dengan hanya 1 kali menang, 3 imbang, dan 11 kali kalah. Indonesia pernah 6 kali membobol gawang Australia dan 32 kali kebobolan. Bagaimana keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia berpengaruh pada mental timnas ketika melawan Australia nanti? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Cindy. Apa makna Indonesia mencetak sejarah lolos pertama kalinya ke 16 besar Piala Asia untuk Anda? Iya, yang pertama kita harus mengapresiasi perjuangan para pemainnya karena apa yang mereka capai ini merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Yang kedua, kalau bagi saya, hal penting lain yang juga bisa didapatkan dari keberhasilan ini adalah gambaran bahwa upaya untuk membangun sepak bola Indonesia ini sudah berada di track yang benar, di jalan yang benar. Kita tidak lagi melakukan kesalahan dengan bongkar pasang tim, bongkar pasang pelatih, dan akhirnya kita tidak pernah mencapai prestasi. Nah sekarang dengan konsistensi dalam hal kepelatihan, konsistensi dalam hal rekrutmen pemain, terbukti kita akhirnya bisa membuat sejarah. Itu adalah sejarah kita lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meskipun ketika lolos ke 16 besar kan jalannya tidak mudah. Indonesia 1 kali menang, 2 kali kalah di sebelumnya di babak sebelum di penyisihan. Apakah dengan hasil ini yang kita harus bekerja keras untuk lolos ke 16 besar berpengaruh pada mental dan kepercayaan diri pemain ketika menghadapi Australia nanti?
Ya, harapan kita semua tentu seperti itu ya, bahwa pemain sekarang harus percaya bahwa mereka mampu bersaing di level Asia, bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya di Asia, meskipun jalan mereka untuk mencapai 16 besar itu sebagian ditolong oleh keberuntungan, oleh tangan Tuhan ya. Karena terus terang saja kalau Oman bisa mengalahkan Kirgistan kan skenario-nya jadi berbeda. Ya. Tapi apapun faktanya kita sekarang ada di 16 besar, kita berhadapan dengan Australia, kita harus percaya, harus optimis bahwa kita sekarang ada di level yang sama dengan 15 negara lain yang ada di babak 16 besar ini. Harus percaya bahwa kita setara dengan mereka, itu yang harus menjadi modal kepercayaan diri ya dari pemain timnas Indonesia. Kita di penyisian sudah melawan Irak, kemudian melawan Jepang, melawan Vietnam, nanti akan melawan Australia. Bagaimana sebenarnya kekuatan atau level Australia dibandingkan Irak, Jepang, dan Vietnam? Iya, harus diakui bahwa Australia ini levelnya sangat tinggi ya. Mereka memiliki peringkat FIFA 25 dunia, yang artinya sudah termasuk tim yang sangat kuat untuk level Asia. Dan Australia adalah tim yang pernah juara Piala Asia pada tahun 2015. Namun yang juga perlu dipahami oleh para pemain, oleh para pendukung timnas Indonesia, Australia kali ini sesungguhnya tidaklah sedahsyat Australia yang menjadi juara pada tahun 2015. Jadi kalau 2015 itu mereka memang memiliki pemain-pemain yang luar biasa ya. Ada Massimo Luongo, ada Matt Ryan yang sekarang masih bermain di posisi di bawah Mistar, dan ada Tim Cahill, pemain yang sangat berpengalaman di Liga Inggris. Waktu itu dia pernah bermain di Everton, meskipun saat itu terakhir dia bermain di Shanghai Shenhua. Kalau pemain-pemain Australia yang sekarang itu sebetulnya meskipun 22 dari 26 pemainnya itu main di luar, hanya 4 yang bermain di kompetisi domestik, tapi mereka mainnya juga bukan di tim-tim yang besar ya. Ada yang main bareng dengan Elkan di Ipswich Town, ada yang di Middlesbrough, yang di Jerman pun tidak terlalu luar biasa, mainnya di St. Pauli, bukan di Bayern Munchen atau di Borussia Dortmund, sehingga harusnya ini menjadi semacam mantik ya, modal bagi pemain-pemain kita bahwa mereka tidak berhadapan dengan lawan yang sesungguhnya terlalu superior. Jelas bahwa Australia peringkatnya jauh di atas kita, jelas bahwa Australia track recordnya lebih bagus dibanding kita di Piala Asia. Betul, mereka puncak klasemen ya. Betul, di 8 laga terakhir Australia juga mereka 6 kali menang dan hanya sekali kalah, kalahnya pun dari Inggris. Pokoknya kalau hitungannya statistik semuanya kita kalah. Tapi fakta bahwa Australia sekarang tidaklah sedahsyat 2015 harus dijadikan modal oleh para pemain kita, bahwa mereka harus percaya bahwa mereka mampu bersaing dengan Australia. Tentu bukan bermaksud takabur ya, tentu bukan sama sekali untuk bermaksud takabur, tapi pemain harus percaya diri, itu kuncinya. Oke, apa sih kelemahan Australia yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi gol mungkin, atau dimanfaatkan untuk mencuri peluang lah paling tidak? Iya, kalau kita lihat Australia kali ini kan juga tidak terlalu produktif ya. Mereka bermain 3 kali tapi jumlah golnya hanya 4. Menangnya tipis-tipis ya. Menang lawan India aja juga cuma 2-0 gitu ya. Terakhir bahkan lawan Uzbekistan ditahan imbang. Itu artinya Australia dari segi produktivitas sekarang tidak punya striker yang betul-betul bisa ditakuti gitu ya. Secara permainan bisa dibilang tidak terlalu jauh di atas kita. Kita punya pemain-pemain yang secara fisik juga mampu mengimbangi Australia. Ada Justin, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat. Kemudian di tengah ada pemain-pemain seperti Ivar Jenner yang secara postur juga tidak kalah dengan Australia. Artinya kadang-kadang kita kalau melawan tim Australia ini kan problemnya postur ya. Kita sudah bertemu 13 kali, kita nih hanya menang sekali. Terakhir ketemu bahkan 13 tahun yang lalu. Sekarang kelemahan dari si postur itu bisa dibilang nggak terlalu terlihat. Karena kita punya pemain yang posturnya seimbang. Nah karena itu seperti yang saya bilang tadi, sekarang kuncinya bagaimana Sintayong menyiapkan strategi yang tepat untuk mengimbangi kelebihan lawan Australia, sekaligus pada saat bersamaan memompa kepercayaan diri dan optimisme pemain bahwa mereka ini tidak boleh inferior menghadapi Australia. Oke, kita memang dalam banyak hal kalah, oke. Tapi kalau kita punya semangat, kepercayaan diri, keyakinan, di lapangan semua bisa terjadi. Nah, strategi apa yang menurut Anda harus disiapkan oleh Sintayong ketika melawan Australia nanti? Ya, kalau di sisi level teknis, kita lihat Australia itu kuatnya di lapangan tengah ya. Dari 4 gol yang mereka buat itu, 2 diantaranya kan dibuat oleh pemain lapangan tengah. Itu artinya Australia harus kita waspadai permainan mereka di lapangan tengah. Kalau bisa Sintayong harus meramu tim yang mampu membuat lapangan tengah Australia tidak terlalu berkembang. Sehingga pasokan bola ke lini depan tidak terlalu banyak. Sekali lagi saya melihat bahwa Australia sekarang dari sisi ketajaman sebetulnya tidak punya striker yang betul-betul bisa ditakuti ya. Cuma memang mereka nih
level sepak bolanya karena kompetisinya bagus, pemainnya banyak bermain di Eropa dan juga di Liga Jepang, sehingga kualitasnya cukup merata. Ya, kita juga punya pemain yang main di Inggris, kita juga punya pemain yang bermain di Liga Jepang, meskipun Liga Jepang 2 ya. Tapi itu harus menjadi modal untuk percaya diri menurut saya. Dan pemain-pemain kita siapa yang menurut Anda akan menjadi kunci nanti ketika melawan Australia? Ya, lini tengah menurut saya harus kembali menunjukkan peran yang penting ya, seperti halnya ketika kita mengalahkan Vietnam itu kan ketika lini tengah kita bermain sangat bagus. Ivar Jenner main bagus, Marcelino main bagus, Justin juga main bagus. Nah, kali ini mungkin Sintayong tidak mustahil melakukan rotasi ya, karena karakter main Australia itu berbeda dengan Jepang. Kalau waktu lawan Jepang, Sintayong memaksimalkan Elkan Bagot sebagai pemain depan, sebagai striker, karena Jepang punya kelemahan dalam bola atas. Tapi Australia kan nggak punya kelemahan dalam bola atas, pemainnya jangkung semua. Nah, mungkin pemain seperti Patinama dengan posturnya yang tinggi bisa dicoba sebagai alternatif untuk posisinya Arhan. Begitu juga dengan pemain yang lain seperti Sandy Walsh, bisa didorong lebih ke tengah atau bermain kembali sebagai bek tengah. Elkan Bagot juga bisa dijadikan alternatif. Jadi kita punya modal untuk menghadapi Australia. Meskipun sekali lagi kita memang di bawah Australia dari dalam banyak hal, tapi kita punya modal juga untuk bikin kejutan. Nah, kejutan itu selalu dibawa oleh Sintayong ketika meramu timnya untuk selama di Piala Asia. Kita nggak pernah tahu pakemnya Sintayong itu seperti apa untuk meramu timnya. Menurut Anda, ketika melawan Australia nanti kejutan apa yang akan dibawa oleh Sintayong? Iya, kalau menurut saya sih kejutannya mungkin perubahan dari si formasi ya. Seperti yang saya bilang, Sintayong ini selalu menyusun strategi, menurunkan susunan pemain disesuaikan dengan gaya main lawan, dengan cara main lawan. Nah, kali ini kan cara main Australia berbeda dengan Jepang. Karena itu strategi dan susunan pemainnya boleh jadi akan berbeda dan mungkin bikin orang terkejut. Baik, mungkin menjadi orang terkejut. Kejutan itu ditunggu. Mudah-mudahan membawa hasil yang luar biasa nanti di Piala Asia 2023. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencetak lagi sejarah di Piala Asia 2023. Terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, Cindy. Saudara, Menko Marves Luhut Panjaitan menyerang balik timnas Anies Muhaimin yang mengkritik hilirisasi pertambangan nikel di Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan. Ulasannya hadir bersama Friska Clarissa. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Diduga remblong, sebuah truk menabrak 4 kendaraan dan masuk ke dalam warung di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia di lokasi dan 2 lainnya terluka. Saat ini korban meninggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan kemudian dilanjutkan ke rumah duka di Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang untuk dimakamkan. 1 rumah di Sukawati, Gianyar, Bali terbakar pada Jumat siang. 1 orang penghuni rumah meninggal dunia akibat kebakaran ini. Korban diduga terjebak di kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri ketika kebakaran terjadi. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Belora, Purwodadi, Jawa Tengah. Saat kejadian, minibus dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada korban jiwa. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada kendaraan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di depan Pasar Ngawen sempat terjadi kemacetan. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wings Care. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan.
Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saling serang soal lithium ferrofosfat atau LFP saat debat Cawapres 21 Januari kemarin. LFP sendiri merupakan teknologi pengolahan mineral baru yang dikembangkan Tiongkok untuk baterai kendaraan listrik. Gibran juga membantah bila mobil listrik buatan asal Amerika Serikat, Tesla, tidak lagi menggunakan nikel. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Soal nikel, Muhaimin menilai hilirisasi yang kini tengah digemborkan pemerintah berlangsung ugal-ugalan karena merusak lingkungan dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Sementara menurut Wakil Kapten Timnas Anies Muhaimin, Thomas Lembong, hilirisasi ugal-ugalan berdampak turunnya harga nikel dunia. Yang saya sampaikan adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Ya, bukan semua mobil Tesla. Tentunya saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika tetap pakai nikel. Tentu saja kami tidak anti nikel. Ya, itu seperti mengatakan kami anti air atau anti oksigen atau anti kayu. Ya kan? Mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional. Kita tentunya tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Namun serangan balik terkait hilirisasi nikel dikemukakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Lembong melihat data panjang pergerakan nikel. Bahkan Luhut juga menyinggung tugas Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu tidak pernah selesai. Ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Dengan cadangan besar nikel, proyek smelter kini masif berdiri. Dalam proyek strategis nasional, direncanakan total akan ada 116 smelter untuk mengolah nikel. Sementara smelter biji besi tercatat hanya ada 1 di Indonesia. Sementara itu, menurut Global EV Outlook 2023 dari International Energy Agency, penggunaan baterai nikel kadar tinggi untuk mobil listrik menurun selama periode 2018 hingga 2022. Dari 78% ke 66%. Sebaliknya, tren penggunaan baterai LFP untuk mobil listrik menguat sejak 2018 hingga 2022, naik 20% ke angka 27%. Dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, kini punya tantangan agar sumber daya mineral dapat bernilai tinggi serta manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat luas. Serta tak kalah penting, pertambangan serta pengolahan tak berdampak pada kerusakan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV. Hilirisasi nikel ala Jokowi dikritik ugal-ugalan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sampai harus mengoreksi langsung tudingan ini. Kita bahas malam ini dengan sejumlah narasumber. Ada Wijayanto Samiri, Dewan Pakar Tim Anies Muhaimin, Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, serta Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam.
Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Wija dulu. Tadi karena yang diulang berkali-kali termasuk juga oleh Pak Tom Lembong terakhir bahwa hilirisasi nikel ini dianggap ugal-ugalan. Kenapa dianggap ugal-ugalan? Apa sebenarnya batasnya, pagarnya? Jadi gini, ibaratkan kita naik sepeda motor ya. Ada orang yang naik sepeda motor ugal-ugalan, kebut-kebutan, rawan kecelakaan gitu ya, membahayakan kanan kiri begitu ya. Tapi ada yang naik sepeda motor dengan tertib, terencana begitu ya, penuh perhitungan. Nah, rasanya yang kita lakukan itu menuju ke arah yang sudah sesuai, tetapi caranya kurang terencana. Apa tolok ukur? Misalnya, ekspansi volume produksi sangat cepat. Ini yang membuat dunia itu oversupply dengan nikel. Sekarang ini kita 50% produser nikel dunia. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada market. Karena kita memproduksi terus, maka harga dunia turun. Sebagai gambaran, Mbak, dalam beberapa tahun terakhir dari 2015 hingga 2022, supply nikel dunia itu naik 1,47 juta ton per tahun. Demand-nya hanya naik 1,14 juta ton. Sehingga sekarang sudah oversupply. Dan hampir 100% supply itu dari Indonesia. Nah, dalam konteks supply ini kita adalah superpower nikel. Jadi kita harus hati-hati berpikir strategik, tidak hanya berpikir hit and run, short term, haji mumpung gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi industri di mana kita mempunyai saham paling besar gitu. Itu satu hal. Belum lagi kalau kita berbicara masalah lingkungan, banyak sekali keluhan gitu ya, laut kotor, laut tercemar, nelayan kehilangan mata pencaharian, petani dan lain sebagainya. Juga masalah governance. Smelter meledak beberapa kali, yang terakhir kemarin 21 meninggal, itu adalah contoh-contoh yang sangat kasat mata. Belum lagi kalau kita lihat proses hitung-hitungan investasi misalnya, apakah ketika mereka investasi di Indonesia, perhitungan capex-nya itu betul, ada proses audit, apakah ini tidak ada markup dan lain sebagainya. Karena ini akan ada dampak pada pajak. Baik, saya tanya ke Mas Edi. Dari penjelasan tadi, apakah masuk akal bahwa hilirisasi yang dilakukan nikel ini ugal-ugalan yang dilakukan di masa pemerintahan Pak Jokowi? Apa bantahannya, kalaupun sudah diluruskan sebelumnya oleh Pak Luhut? Ya, saya menolak terus terang klaim bahwa hilirisasi nikel itu adalah ugal-ugalan di Indonesia. Ya, karena kalau itu dilakukan secara ugal-ugalan, tidak mungkin perusahaan sebesar Vale itu mau berinvestasi di Indonesia. Tidak mungkin ada investasi di sektor hilirisasi nikel dari Volkswagen, dari Ford yang memang menjunjung tinggi istilah ESG itu untuk diaplikasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi ini saya kira klaim yang tidak berdasar. Yang memang saya harus akui adalah saat ini siklus daripada komoditas nikel sedang turun. Setiap komoditas memiliki siklusnya. Ada yang naik, ada yang turun. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita lihat ada super cycle. Ada super cycle di sektor komoditas batu bara, kemudian CPO, ya. Nikel pun mengalami super cycle itu. Sekarang terjadi penurunan. Karena apa? Ya karena demand. Itu kan global supply and global demand. Kita dalam hal ini sebagai produsen nikel tentu tidak bisa disalahkan sebagai pihak yang kemudian memicu penurunan harga nikel itu. Karena kan kita menjual ke smelter. Smelter itulah kemudian menjual kepada pihak-pihak yang menjadi pembeli dan pengolah nikel ke berikutnya. Jadi saya kira memang ini karena global demand turun, ada global demand terkait juga stainless steel yang merupakan salah satu produk hilirnya nikel itu juga turun saat ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Yang saat ini juga perlu kita sesungguhnya perlu kita atur kembali, dan ini adalah salah satu program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, adalah bagaimana kita menata kembali smelter-smelter yang saat ini perizinannya sudah cukup banyak. Harus moratorium terhadap smelter-smelter berikutnya. Jangan sampai nanti kita mengeluarkan begitu banyak izin smelter baru, kemudian terjadi eksploitasi nikel terlalu banyak, padahal kita masih belum menguasai teknologi membuat baterai, karena itu kan tujuan kita. Jadi jangan sampai nanti pada saat 5-10 tahun yang akan datang kita menguasai teknologi untuk membuat baterai, nikelnya sudah habis. Nah, itu yang kita ingin cegah.
Saya kira penataannya di situ, termasuk Pak Prabowo, Mas Gibran sangat concern terhadap ketahanan dari cadangan nikel. Itu nanti akan dikembangkan ke depannya. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Saya ke Pak Antoni. Mari kita bumikan isu ini agar kita bisa lebih menilai clear lagi mana sebenarnya yang paling logis kebijakan antara masing-masing paslon ini. Mas Antoni, sebenarnya kalau dari ide soal LFP ini di tengah hilirisasi nikel, banyak juga isunya sekarang baterai LFP versus NMC. Nah, sebenarnya bagaimana kita mendudukan masalah ini? Dan apakah iya memang hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini ugal-ugalan seperti tudingan paslon 01? Iya, terima kasih. Pertama adalah kita lihat komentar bahwa komentar Gibran terhadap Tom Lembong, bahwa Tom Lembong menyebut LFP seolah-olah adalah menolak nikel. Nah, ini adalah satu kesalahan. Tom Lembong, pertama, Indonesia tidak dalam posisi menentukan arah teknologi baterai. Teknologi baterai adalah ditentukan oleh produsen baterai dan user dari baterai. Salah satunya yang terbesar tentu saja saat ini adalah EV, electrical vehicle. Fakta bahwa tadi juga ada datanya dari Kompas bahwa penggunaan LFP ini semakin besar, semakin banyak. Yang baru-baru untuk short range itu akan menggunakan LFP karena LFP lebih murah. Ini tidak dapat dihindari sehingga dan juga lebih aman. Banyak sekali lah keunggulan-keunggulan dari LFP dan kedepannya diperkirakan saat ini kurang lebih 30-35% market LFP di EV di seluruh baterai dan ada prediksi akan mencapai 60%. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Jadi pernyataan Tom Lembong itu adalah biasa-biasa saja gitu, bahwa ini adalah faktanya gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua, apakah hilirisasi ini juga ugal-ugalan? Nah, kalau kita lihat banyak sekali tambang nikel itu membuat masalah untuk pencemaran lingkungan. Kita lihat di Pulau Wawoni misalnya, bahkan bukannya hanya pencemaran lingkungan, bahkan juga penggusuran atas nama proyek strategis nasional. Dan kedua adalah di Blok Mandiodo, dan di situ juga terdapat pertambangan ilegal yang sudah ditangkap, yaitu Windu Aji Sutanto kalau nggak salah. Dan jangan lupa ada penyelundupan nikel, itu dari mana? Dari tambang ilegal itu. Di Mandiodo, pencemaran lingkungannya sudah sedemikian parah. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan ugal-ugalan dalam arti pencemaran lingkungan ini tidak tertata dengan baik, tidak dikelola dengan baik, merugikan masyarakat, dan tambang ini hanya dinikmati oleh mereka pemilik modal, dan hilirisasi kebanyakan adalah perusahaan asing, yaitu perusahaan dari China. Nah, ini yang harus dikoreksi, ini yang menurut saya konteks ugal-ugalannya di situ. Nah kalau solusinya apa dari paslon 01? Jadi hilirisasi harus lebih terencana. Hilirisasi yang kita lakukan sekarang ini, ibarat kita memasak nasi goreng, itu baru selesai di nasi putih. Jadi kemampuan kita baru sampai menanak nasi. Nah, harus dengan kecepatan yang setara dengan transisi teknologi sehingga kita bisa mendorong industrialisasi. Apakah itu baterai atau mobil listrik atau logam dan lain sebagainya. Jadi harus diatur terencana. Kemudian yang kedua tentunya aspek lingkungan. Jadi setiap tambang kemudian smelter itu AMDAL-nya harus dihitung betul. Rasanya kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Antoni, dampak lingkungan yang tidak terkontrol itu karena proses perencanaan lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian. Kemudian juga kita juga harus mulai memikirkan gitu ya. Nikel ini kan suatu saat habis. Masyarakat yang tinggal di kawasan itu mata pencariannya seperti apa? Kehidupannya akan seperti apa? Jadi harus mulai disiapkan bagi masyarakat sekitar transisi ekonomi begitu. Kalau 01 itu menyiapkan apa yang disebut dengan dana abadi sumber daya alam. Jadi ada dana yang dikumpulkan dari sumber daya alam yang akan dimanfaatkan
untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan UKM, masyarakat lokal. Sehingga ketika tambang nanti habis, masyarakat sudah mempunyai mata pencarian yang baru. Jadi ini sebagian dari cukup banyak rencana yang 01 akan laksanakan jika diberi kesempatan nanti. Kalau dari 02, Pak Edi, Mas Edi, apa untuk menjawab kritik tadi bahwa secara lingkungan ini dikritisi, dampak ekologinya apa yang disiapkan, backup plan-nya, atau bahkan rencana jangka panjangnya, termasuk juga kenapa hilirisasi nikel di sisi 02 ini jadi solusi yang memang paling tepat? Ya, pertama kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai dampak lingkungan, kalau kita bicara mengenai permasalahan nikel yang sekarang ini ada, jawaban pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah pertama, kita harus kuatkan ketahanan cadangan nikel kita. Jangan sampai nikel kita itu sudah keburu habis, kita tidak memperkuat cadangannya, sementara kita masih punya kebutuhan nikel untuk kedepannya pengembangan baterai, pengembangan industri EV yang memang itu merupakan target kita. Ini adalah produk yang akan dihilirisasi sampai produk akhir, sehingga seluruh value chain, seluruh nilai yang bisa kita menikmati dari proses nikel menjadi mobil listrik itu bisa dinikmati di dalam negeri. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Yang disampaikan oleh Mas Gibran di dalam debat cawapres itu perlu saya luruskan. Mengapa kita ini pro nikel, ada yang kemudian dianggap tidak pro nikel, bukan masalah pro dan anti nikelnya itu. Tetapi kita ini di Indonesia memiliki sebuah penyakit kronis, segala sesuatu diimpor, bahan baku diimpor. Kenapa kita harus mengimpor bahan baku LFP ketika kita sudah memiliki bahan baku nikel di dalam negeri? Itu saya kira penekanannya ada di situ. Dan kalau kita bicara mengenai lingkungan, saya memang melihat industri pertambangan itu memang selalu menyisakan permasalahan lingkungan. Bagaimana sekarang kita bisa kemudian memperketat pengawasan agar lingkungan itu bisa betul-betul terjaga, itu merupakan sebuah tantangan tersendiri, dan itulah salah satu tantangan yang ingin dijawab oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kalau kita lihat pertambangan nikel, pertambangan tembaga, pertambangan emas, ya termasuk batu bara, itu semuanya ada masalah lingkungan, ada masalah illegal mining. Ya, saya sudah 2 kali ke Mandiodo, saya sudah melihat kondisi seperti apa. Masalah lingkungan itu karena terjadi illegal mining dan dibiarkan. Jadi ini masalah penegakan hukum. Nah, dan ini adalah masalah lingkungan hidup, ya saya kira paling baik mungkin dijawab pasangan calon nomor 1 karena memiliki Menteri Lingkungan Hidup yang terafiliasi dengan masalah dengan paslon 01. Sehingga saya kira masalah lingkungan hidup itu Pak Prabowo, Mas Gibran akan full konsentrasi agar masalah lingkungan hidup bisa terjaga. Sustainable development itu adalah salah satu misi dan tema besar dari pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, terakhir Pak Antoni, apa yang sebenarnya diharapkan kebijakan dari masing-masing pasangan calon siapapun nantinya yang terpilih terkait dengan ini? Kita memperkuat pengolahan sumber daya dari hulu ke hilir, industrialisasi, hilirisasi, tapi juga punya dampak yang tetap terjaga untuk lingkungan. Singkat saja, silakan. Iya, jadi hilirisasi artinya ini adalah suatu industrial policy yang normal, yang biasa dan dilakukan pada zaman Pak Harto. Ya, semua hilirisasi kalau kita lihat di petroleum, dia masuk ke refinery dan sebagainya. Ini bukan hal yang baru gitu. Bahwa smelter memerlukan hilirisasi smelter memerlukan dana besar, dan sehingga tertunda-tunda, dan harusnya di situ negara masuk sewaktu seperti Pertamina masuk di refinery. Tetapi sekarang diserahkan semuanya kepada mereka yang pemilik modal. Nah, ini juga menjadi satu masalah sehingga value added dari hilirisasi itu dinikmati oleh pemilik modal. Dan mengenai lingkungan, ini harus benar-benar dijaga. Tadi saya setuju bahwa di Mandiodo adalah bagian bahwa pencemaran lingkungan diperparah, ya bukannya tidak, diperparah oleh adanya illegal mining. Tetapi kalau kita lihat ke Pulau Wawoni, yaitu penambangan nikel juga, dan di situ adalah tambang legal, dan itu juga parah. Jadi mohon itu juga menjadi perhatian gitu. Kita tidak mau bahwa sumber daya diambil, tetapi rakyatnya ditinggalkan sengsara di sana. Demikian. Jadi pengolahan sumber daya seiring juga dengan masyarakat dan juga lingkungan hidup ini yang tidak bisa terpisahkan. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, Dewan Pakar Tim Anies Mohaimin, Pak Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, serta Managing Director Political Economy and Policy Studies, Pak Antoni Budiawan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.
Berikutnya, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah informasi ada beras bansos yang ditempel stiker salah satu paslon. Sesaat lagi. Perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar gajah. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satsep. Debat kelima, calon presiden, live, Minggu 4 Februari, pukul 4:30 sore di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam, saudara. Banjir bandang menerjang objek wisata yang berada di pinggiran Danau Toba di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Material berupa batu, kayu, serta lumpur melewati aliran sungai yang menuju Danau Toba. Sungai yang tak dapat menampung material banjir bandang pun meluap dan menerjang objek wisata. Demikian Kompas Update. Kompas Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Sí, ¿cómo sé qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte.
Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan, Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. It's authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain Chicken Teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah informasi beras bansos yang ditempel stiker salah satu paslon. Erlangga tegaskan tak ada paslon capres yang kampanye pakai bansos pemerintah. Hal ini disampaikan Erlangga Hartarto di Bekasi, Jawa Barat. Erlangga membantah soal adanya paslon capres-cawapres yang kampanye dengan beras bansos. Erlangga menegaskan bansos semuanya program pemerintah. Di Nagrek Bandung yang dipimpin oleh Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid. Kita beri tepuk tangan. Semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bansos bukan dari pemerintah melainkan dari negara. Mahfud menyinggung hal tersebut ada dalam konstitusi. Mahfud menyampaikan ini dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah kemarin. Mahfud menegaskan bahwa bansos bukan dari pemerintah, tapi negara. Bansos bukan diberikan karena kemurahan seseorang, tapi ada di konstitusi. Oke, ya itu aja. Yang pasti bukan anak ingin bicarakan tentang bansos itu menyangkut 3 hal. Satu, bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ternate, Maluku Utara. Anies menemui masyarakat Ternate di lapangan Nukila Ternate, Maluku Utara. Anies bertemu masyarakat Ternate di lapangan Nukila Ternate. Anies mengungkapkan ingin mewujudkan kesetaraan biaya hidup, pendidikan, dan pembagian hasil kekayaan alam. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Jayapura, Papua. Gibran menyebut ini kunjungan pertamanya ke Papua dan Gibran menegaskan komitmen untuk pemerataan pembangunan. Gibran menyampaikan mengapresiasi sambutan dari masyarakat Papua. Ia menyebut akan memberikan atensi khusus untuk Papua, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia, kualitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Terima kasih sekali. Sambutannya sangat hangat sekali. Bertemu petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjanjikan pemutihan kredit macet bagi petani. Mahfud memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan gratis hingga bantuan sosial. Mahfud juga menyoroti kredit macet sektor pertanian yang mencapai 688 miliar rupiah.
Mahfud berjanji akan memutihkan kredit macet jika terpilih di Pilpres nanti. Tim nasional Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menjadi salah satu tim dari peringkat 3 terbaik dan berhak melaju ke fase gugur. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow! Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan, chicken teriyaki. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan akan menghadapi Australia Minggu malam nanti.
Dari kamar hotel di Doha, Qatar, pemain timnas Indonesia bersorak-sorai usai menonton laga Kirgistan kontra Oman. Laga tersebut menentukan lolosnya Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebuah capaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala Asia. Di laga terakhir grup F, Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 dan membuat Indonesia berhak lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Indonesia lolos setelah mengumpulkan poin 3 hasil dari 2 kekalahan kontra Irak dan Jepang dan 1 kali menang lawan Vietnam. Di posisi teratas peringkat 3 terbaik ada Yordania dengan poin 4, Palestina poin 4, dan Suriah yang meraih 4 poin. Sementara Oman dan Cina gagal karena hanya meraih 2 poin. Pelatih timnas Garuda Sintayong menyebut keberhasilan tersebut berkat kerja keras timnas di setiap pertandingan. 너무 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Presiden Joko Widodo pun mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia karena telah mencetak sejarah. Jokowi yakin sepak bola Indonesia semakin maju jika disertai kerja keras. Alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI, ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Ya. Sebelumnya gelandang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menyebut timnas akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk dapat mencetak sejarah. Of course, if we go to the next round, we will make history for Indonesia. This is also a lot of dream from Indonesian people. It will be coming for us. We know it's not easy. We know it's really tough, but it's not impossible right now. We have chance this in front of our eyes. We can fight for it. Also, we have a lot of supporter behind us. They will pray for us. They will cheers for us. So I think every players will know about that, and then even they will die for it to achieve this history for Indonesia. Selanjutnya di babak 16 besar Indonesia akan bertanding kontra Australia yang merupakan jawara grup B. Indonesia telah 15 kali bersua Australia dengan hanya sekali menang, 3 imbang dan 11 kali kalah. Indonesia pernah 6 kali membobol gawang Australia dan 32 kali kebobolan. Australia diperkirakan akan tampil dengan sejumlah... Informasi berikutnya, Saudara. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sebuah tank Israel menembak ke arah kerumunan warga yang mengantre makanan. 20 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3
Rakyat juara. Nomor 3. Indonesia juara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sebuah tank Israel menembak kerumunan warga yang tengah mengantre makanan. 20 orang tewas dan 150 lainnya luka-luka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit namun tidak memadai akibat hancur. Seorang korban mengatakan dirinya sedang mengantre bantuan pangan, lalu tiba-tiba tank Israel datang dan menembak. Kita ke informasi lain, saudara. Pameran mainan terbesar di Inggris, London Toy Fair, kembali digelar. Kolektor bisa mendapatkan mainan baru dan unik dari tempat ini. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Halo, Nuvo You main di luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru, Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Dari Sapa Indonesia Malam, pameran mainan terbesar di Inggris, London Toy Fair, kembali digelar. Maket pesawat militer buatan Kobi Polandia menarik perhatian. Lalu ada robot pelatih sepak bola bagi anak-anak, serta boneka vinyl Funko asal Amerika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam kali ini. Ikuti terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sistiarani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Presiden Joko Widodo mengaku boleh ikut kampanye mendukung salah satu paslon, asalkan dirinya tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi disebut tidak melanggar aturan, tapi sekaligus menunjukkan keberpihakan dan tidak netralnya Jokowi sebagai presiden. Apa saja aturan main bila presiden ikut kampanye salah satu kontestan? Benarkah berpotensi rawan curang? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini selama 1 jam ke depan? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agin Fridiata. Dan saya Cindy Permadi. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali mengklarifikasi pernyataannya terkait Presiden boleh berkampanye. Jokowi meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak antara lain:
Pemilihan Presiden 2024 bisa dibilang sebagai pilpres yang kekinian. Lebih dari separuh pemilih adalah pemilih muda. Itulah kenapa ketiga pasangan Capres-Cawapres berusaha keras menggayat suara mereka. Komplotan bajing loncat beraksi di ruas Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan, belasan warung serta rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur rusak dan hancur usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebuah rumah di Sukawati, Gianyar, Bali terbakar pada Jumat siang. Seorang penghuni rumah meninggal dunia akibat kebakaran ini. Warga sekitar panik karena seorang penghuni rumah terjebak di dalam kebakaran. Korban diduga terjebak di kamar mandi saat berusaha menyelamatkan diri ketika kebakaran terjadi. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Evakuasi jenazah korban sempat terkendala karena kondisi TKP yang masih dipenuhi asap. Polisi menduga kebakaran dipicu karena obat nyamuk bakar. Informasi berikutnya, seorang remaja ditangkap polisi akibat membuat konten aksi freestyle di Jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat berpesta miras. Penangkapan berlangsung saat polisi sedang menggelar patroli guna mencegah tindak kejahatan jalanan dan aksi premanisme. Saat patroli, polisi menemukan sejumlah orang tengah pesta miras di pinggir jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Salah seorang remaja teridentifikasi sebagai pelaku yang sering melakukan aksi freestyle di jalan raya. Remaja tersebut kemudian dibawa polisi untuk diperiksa. Saudara, komplotan bajing loncat yang viral di media sosial berhasil ditangkap polisi sektor Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya diketahui komplotan pelaku bajing loncat ini telah 3 kali beraksi di ruas Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pelaku berbagi peran, mulai dari mengambil muatan hingga mengawasi kondisi sekitar. Usai viral di media sosial, polisi segera bergerak dan menangkap komplotan bajing loncat kurang dari 24 jam. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Informasi lain, sebuah minibus yang terparkir di depan Pasar Ngawen di Jalan Raya Blora, Purwodadi, Jawa Tengah mendadak terbakar pada Jumat pagi. Dari video yang direkam warga, tampak kobaran api yang besar melalap habis mobil. Api pertama kali muncul dari bawah mesin dan diduga akibat korsleting pada kendaraan. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun lalu lintas di depan pasar sempat tersendat. Api dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga remblong, sebuah truk menabrak 4 kendaraan dan masuk ke dalam warung di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia di lokasi, 2 lainnya luka-luka. Sebuah truk bermuatan bahan cat dari arah Bandung menuju Cirebon tiba-tiba oleng dan menabrak beberapa kendaraan dan masuk ke sebuah warung di Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas di lokasi kejadian. 2 lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang karena mengalami luka. Evakuasi korban sempat berjalan alot karena tubuh korban yang terjepit di badan truk. Saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan dilanjutkan ke rumah duka di Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang untuk dimakamkan.
Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pernyataannya terkait Presiden boleh berkampanye. Jokowi meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi usai menerima tamu kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste di Istana Bogor. Jokowi bahkan menunjukkan salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 299 dan Pasal 281 terkait aturan Presiden dan Wakil Presiden berkampanye. Presiden meminta publik tak salah menginterpretasikan pernyataannya karena dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan menteri berkampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Informasi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah memerintahkan tim hukum Anies Mohaimin untuk mencabut laporan terhadap Presiden Joko Widodo ke Bawaslu karena pernyataan memihak di Pilpres 2024. Anies Baswedan menilai persoalan ini receh sehingga tak perlu adanya laporan ke Bawaslu. Anies menyebut akan lebih fokus untuk pemenangan paslon daripada membuat laporan. Namun, di sisi lain, Anies akan tetap memperhatikan persoalan pelanggaran pemilu dan sekiranya memungkinkan untuk dilaporkan. Saya sudah perintahkan tidak perlu buat apa. Sangat. Kenapa receh gitu? Ya, tidak perlu. Ini biarlah kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Saudara, pertama kali kampanye di Papua, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka langsung belusukan ke Pasar Prara, Sentani, Kota Jayapura. Saat belusukan, Gibran ditemani istri Selviananda dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain menyapa pedagang, terlihat Gibran belanja sejumlah dagangan di pasar dan aneka jenis sayuran dan sekarung sagu diborong Gibran. Gibran menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus mengarah pada Indonesia sentris agar pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan warga secara nasional. Gibran berjanji untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tanah Papua. Akan kita dorong terus pemerataan pembangunan, akan kita genjot terus pertumbuhan ekonomi di Papua. Jadi saya tidak ingin ada Bapak Ibu yang datang hari ini merasa Papua itu ditinggal. Tidak, Papua tidak boleh ditinggal. Papua harus ditinggal. Informasi berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menepis isu dirinya akan menghadap Presiden Jokowi sore ini untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Hal itu Mahfud langsung menegaskan usai menghadiri tabrak Prof di Lampung pada Kamis malam. Mahfud membantah dirinya akan menemui Jokowi Jumat sore ini di istana untuk mengajukan pengunduran diri. Mahfud pun enggan berkomentar lebih lanjut soal rencananya mundur dari kursi Menko Polhukam. Sebelumnya, Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam menyatakan tengah menimbang waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta Pilpres. Salah satunya adalah di Lampung ini, Prof, atau Batin. Pak bertemu Pak Jokowi besok benar ya, Prof? Besok sore akan bertemu dengan Pak Jokowi, benar nggak, Prof? Tidak benar, belum ada. Prof, kapan teman-teman dari Menko pernyataan kita seperti apa?
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan hingga saat ini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Melalui pesan singkat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang, sampai saat ini kami belum menerima surat pengunduran diri Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi pemilu 2024 akan didominasi para pemilih muda, influencer hingga selebritas papan atas pun mulai didekati para capres demi menggait hati para pemilih muda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer. Dan limit transaksi besar. BSI tabungan bisnis jadi besar. Dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur. Tabrak korupsi fasilitas kesehatan. Bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita sat-sat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang sat-sat. Capres rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi
Mitsubishi X-Force, Infinite Excitement. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemilihan presiden 2024 bisa dibilang sebagai pilpres yang kekinian. Cara-cara kampanye konvensional memang masih digunakan untuk menyampaikan gagasan. Buktinya spanduk dan baliho bertebaran di mana-mana. Namun, para calon presiden dan calon wakil presiden harus pula bertarung di panggung pilpres dengan penuh kreativitas. Pasalnya, pemilih muda lah yang harus mereka rebut hatinya, atau lebih tepatnya, suaranya. Lalu, mengapa suara pemilih muda begitu penting dalam pilpres kali ini? Nah, menurut data KPU, sebanyak 51,93% dari pemilih di daftar pemilih tetap berusia 17 hingga 40 tahun. Di kelompok umur inilah masuk para generasi milenial yang lahir dari 1981 hingga 1996 dan generasi Z yang lahir dari 1997 sampai 2012. Angka ini masih ditambah sedikit dengan yang berhak memilih 6.000 orang di bawah 17 tahun. Sementara itu, 48,07% atau setara dengan 98,4 juta pemilih berusia di atas 40 tahun. Jadi, besarnya suara pemilih muda mampu menentukan kemenangan menuju kursi RI 1. Nah, salah satu cara ampuh untuk memikat para pemilih muda adalah dengan mendekati para influencer yang aktif di media sosial. Mengingat para pemilih muda sangat melek teknologi dan para influencer ini punya followers yang masif. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tak segan mengunggah foto bersama influencer Fadil Jaidi di akun X-nya @AnisBaswedan. Kata Anies, ketemuan Fadil Jaidi dan diajari jadi wibu. Nonton dan diceritain soal Attack on Titan. Oke, menarik. Save dulu buat ditonton di sela-sela kegiatan. Fadil sendiri memiliki jumlah followers fantastis. Jumlahnya menyentuh 10,8 juta followers di Instagram dan 12,9 juta followers di TikTok. Ada pula Dr. Tirta yang punya jutaan followers di akun IG-nya. Nah, untuk Dr. Tirta memang dirinya sudah menyatakan dukungan kepada salah satu paslon, yaitu paslon 1 Anies Muhaimin. Anies pun dapat dibilang cukup rajin menyapa pendukungnya lewat live di media sosial. Bersama cawapresnya, Caimin, Anies live TikTok dari dalam mobil usai mendampingi Caimin debat 21 Januari lalu. Jambi, salam hormat juga. Pahang. Wih, mantap. Gus. Dengan cara ini, Paslon Amin dapat menyampaikan gagasan perubahan ke berbagai daerah hingga ke luar negeri. Mumtaz. Salam dari Aceh. Akun @AnisBubble pun ikut ramai menghiasi lini sosial media. Akun ini mengunggah sejumlah informasi terkait Anies Baswedan dengan karakter khusus layaknya penggemar K-pop yang mempromosikan idolanya. AnisBubble juga merilis situs web khusus dengan nama Have a Nice Day, di mana info seputar Anies didesain secara menarik. Pihak Anies mengklaim AnisBubble tumbuh secara organik dan bukan hasil buatan tim kampanye Amin. Anies sendiri memiliki panggilan Park Anies dari penggemarnya yang juga penggemar K-pop. Bahkan beredar pula like stick khusus ala idola K-pop.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 juga gemar mengundang para selebritas dan tentu saja influencer. Dua nama papan atas yang terdengar adalah Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Menjadi figur publik ternama di dunia maya, keduanya memiliki followers hingga puluhan juta di akun Instagram. Raffi Ahmad belakangan terlihat dalam kampanye pasangan Prabowo Gibran dengan berbaju biru muda. Raffi dan istrinya Nagita Slavina juga pernah datang ke debat Cawapres Desember lalu. Teman-teman juga artis-artis yang mungkin ini dia. Aurel. Halo Pak. Raffi pun membuat konten live Instagram bareng Prabowo saat berada di Lampung 2 pekan lalu. Aurel, lagi sama Pak Prabowo nih, lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Pak, semangat. Semangat. Bapak semangat ya Pak. Terima kasih. Aurel dia sayang banget sama Bapak dari dulu kan. Bandar Lampung, abis di Bandar Lampung kita nanti mau menuju lagi ke Pangkal Pinang. Prabowo kerap identik dengan capres gemoy. Kubu Prabowo Gibran mengungkapkan istilah gemoy muncul dengan sendirinya di masyarakat. Namun tampaknya gemoy ini coba diadopsi dan dipopulerkan ke kalangan anak muda dengan tampilan menggemaskan ala AI. Tak hanya melalui teknologi, strategi gemoy ini dapat dilihat dari gerakan joget para pendukung capres Prabowo yang gemar berjoget pula. Oke, gas. Tambah 2, orang gas. Sekarang kita ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Ganjar Mahfud menyadari nih pentingnya peran influencer dalam Pilpres kali ini. Mereka pun mendekati influencer Tarik Halilintar untuk meraih dukungan dari pemilih muda. Ganjar pun pernah mengunggah momen kebersamaan dengan influencer Fujian. Baik Tarik maupun Fuji memiliki jutaan pengikut di akun media sosialnya. Dan seperti ini unggahan Ganjar Pranowo bersama Fujian. Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Bapak, saya mau nanya dong Pak. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Di kalangan muda, Ganjar juga dijuluki Ketua Penguin. Para pendukung Ganjar lengkap dengan kostum penguin setia mendampingi pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan sampai di area debat keempat Cawapres beberapa waktu lalu. Dan ada aja pasukan penguin yang mengikuti Ganjar beraktivitas di sejumlah kesempatan. Bukan hanya PDKT dengan pemengaruh di media sosial, para capres dan cawapres juga merapat ke beberapa musisi untuk mencari simpati masa penggemarnya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bertemu dengan Raja Dangdut Rhoma Irama di studio Soneta Records di kawasan Cilodong, Kota Depok, Sabtu lalu. Kehadiran Anies di Soneta Records untuk menghadiri acara podcast dengan Rhoma Irama. Rhoma berharap presiden terpilih ke depan mampu memakmurkan bangsa. Harapan kita, harapan bangsa tentunya memilih presiden yang betul-betul punya kapasitas yang bisa sesuai dengan harapan undang-undang kita, konstitusi kita, yaitu memakmurkan bangsa. Kenapa? Pak Haji dukung Pak Anies nggak? Kan Pak Anies sekarang di sini. Kenapa? Berarti dukung Pak Haji. Ada rencana bikin lagu untuk kami nih. Wow, dari dulu udah ada. Sementara itu dari paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Cawapres Gibran Rakabuming Raka pernah menyempatkan diri datang ke acara Jazz The Two of Us yang digelar di Kemang Village, Jakarta pekan lalu. Acara tersebut dipandu langsung oleh penyanyi Tompi dan dihadiri oleh sejumlah selebritas dan musisi.
Dalam momen tersebut, Gibran berjanji akan memperjuangkan aspirasi musisi apabila terpilih nanti. Itu memang menjadi isu besar sekarang. Musisi kan lagi teriak-teriak hak cipta, royalti. Kalau di luar negeri itu satu lagu bisa menghidupi satu generasi. Satu lagu itu bisa dijaminkan ke bank. Nah itu mungkin bisa diusahakan nggak, Mas? Yang jelas komitmen saya ya sebagai wali kota Solo kan udah jelas ya. Kita salah satunya merevitalisasi Lokananta itu ya, yang disebutkan Dr. Tompi tadi juga insya Allah bisa kita perjuangkan karena sekali lagi ekonomi kreatif kita itu luar biasa sekali. Di sisi lain, ada grup band Slank yang juga resmi menyatakan dukungannya untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Pekan lalu, deklarasi Slank untuk Ganjar Mahfud berlangsung di markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, diikuti seluruh personil Slank, yakni Bim Bim, Kakak, Abdi, Ivan, dan Rido. Slank mendukung Ganjar Mahfud karena ingin meneruskan cita-cita reformasi dan menjaga demokrasi. Slank juga membuatkan lagu berjudul Salam Metal untuk Ganjar Mahfud. Dengan kita bikin lagu baru, ngerekam lagu, bikin musik, itu ada energi yang ngedorong kita semakin yakin bahwa kita harus menyatakan diri, dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Potlot bahwa Slank mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan lagunya judulnya Salam Metal. Pendekatan penuh kreativitas yang ditawarkan para capres-cawapres mungkin dapat memikat hati para pemilih muda. Nah, tapi perlu jadi catatan, para pemilih muda harus tetap kritis dan teliti pada visi misi yang akan dibawa para capres dan cawapres. Dan usai jeda, berita utama akan kembali dengan informasi turis asing yang sempat kabur usai memukul karyawan villa di Gianyar, Bali akhirnya ditangkap polisi. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan